Dipersilahkan. Oke, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Untuk Pak Getbogi, waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Mangga. Baik, terima kasih. Saya boleh share screen berarti ya? Ya, silahkan, Pak. Oh, sebentar. Oke, sudah terlihat di sini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berbahagia sekali saya diundang oleh Mas Afif dan ternyata saya baru ingat masih ada di situ kolega saya yang satu yaitu Mas Vicky. Justru saya kenal duluan dengan Mas Vicky karena kita pernah satu kamar ketika kita ada workshop tentang theoretical physics di NTU waktu itu, dan itu cukup berkesan karena saat itu adalah perjalanan luar negeri pertama saya. Jadi itu cap pertama untuk paspor saya itu adalah ke Singapura dan ada acara di NTU, dan kemudian berkembang sampai sekarang saya nggak pernah ketemu lagi sama Mas Vicky, bahkan berkomunikasi dengan Mas Vicky juga nggak pernah ya kayaknya. Terima kasih, semoga semua sehat-sehat. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan puasa tahun ini dapat terima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali dipertemukan di bulan puasa di tahun depan. Dan saya diundang untuk memberi kolokium terkait dengan apa yang saya kerjakan. Jadi ini judulnya saya pilih karena selama saya studi doktoral hingga saat ini saya mengerjakan terkait dengan teori perturbasi kosmologi, terkait juga dengan peristiwa inflasi alam semesta, di mana secara khusus saya bahas tentang teori Hondesky. Ya, untuk sebelumnya pertama mungkin saya mulai dengan perkenalan dulu ya. Ya, perkenalkan, nama saya Getbogi Hikmawan, nama asli, dan agak menantang karena kalau Anda searching nama saya di Google cuma nama saya yang muncul, agak berbahaya juga. Topik risetnya adalah tentang tentu saja fisika teoretik, kosmologi, inflasi alam semesta, teori perturbasi kosmologi, dan terakhir saya sedang mencoba ke arah gelombang gravitasi. Saya nggak pernah berhenti sekolah, saya nggak tahu itu hal yang baik atau tidak. Saya lulus dari SMA itu tahun 2009. Saya dari SMA 1 Prokerto. Mungkin ada yang dari Prokerto di sini, boleh bersuara juga sama-sama. Ya, saya masuk ITB 2009, lalu kemudian mendapatkan beasiswa dari Dikti, sampai saya S3 lulus di angkatan Corona pertama. Ya, karena saya lulus itu April 2020. Ya, ada banyak hal yang terjadi di studi doktoral saya ya, karena di tengah-tengah studi doktoral saya menjadi dosen di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, khususnya di fisika gitu ya. Sehingga bukan sebuah alasan, tapi ternyata itu juga menjadi tantangan yang besar sehingga studi saya sangat molor sampai 5 tahun. Ya, jadi buat teman-teman di sini yang masih studi, memang tantangan hal-hal semacam ini itu akan dihadapi oleh Anda semua gitu ya. Jadi itu akhirnya kembali lagi ke bagaimana Anda punya strategi dan rencana di studinya. Jadi saat itu mungkin saya merasa, saya juga mengakui betul bahwa rencana studi saya di program doktoral tidak terlalu baik. Ya, tidak terlalu baik. Tidak buat saya sendiri ya. Ini bukan tentang masalah pembimbing atau apa. Jadi tidak terlalu baik. Terus saya tidak terlalu bisa punya insight tentang topik saya itu akan sebesar apa, sesusah apa, dan juga hal-hal pribadi yang kemudian bisa menahan. Jadi ini mungkin mahasiswa semua ya kayaknya kalau saya lihat satu hal dari saya yang saya alami, apa yang saya alami dari selama saya studi itu adalah akan ada banyak tantangan, dan itu ada kembali kepada kesiapan mental dan rencana. Saya S1, S2, S3 dari ITB, jadi full dari ITB, jadi ya begitulah. Dan saya merupakan mahasiswa bimbingan dari Profesor Freddy Pemanazen dan Dr. Agus Suroso, full dari S1, S2, dan S3. Ya, mungkin saya langsung saja ya. Jadi saya akan bicara soal beberapa hal. Mungkin saya ceritakan dulu soal mengapa ini topik diambil, yaitu tentang kosmologi standar dan inflasi, lalu bagaimana teori perturbasi kosmologi bisa dilakukan,
bentuknya bagaimana. Lalu dua model yang saya kerjakan hingga saat ini, sampai analisis dari teori perturbasinya, sampai bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa model yang sedang saya kerjakan ini masih ada di dalam range yang diizinkan lah istilahnya, atau memenuhi range dari bagaimana pengamatan atau observable yang didapat dari teleskop yang ada di sana, yaitu Planck teleskop. Ya, itu percobaan Planck, dia masih bisa kita produksi gitu ya. Nah, karena kalau kita bicara soal inflasi dan bagaimana alam semesta berkembang, ya everything kembali kepada bagaimana modelnya dikembangkan dan bagaimana hasil modelnya tersebut bisa menghasilkan observable yang bisa kita bandingkan dengan probe yang didapat dari percobaan-percobaan terkait dengan pengamatan yang ada dilakukan oleh orang-orang yang bisa melakukan pengamatan. Lalu ada beberapa kesimpulan, ya saya cuma kesimpulan itu nanti akan hanya menyapu apa yang sudah didapatkan, dan nanti selanjutnya mungkin akan cerita mungkin di sini jika misalnya nanti kita bisa ada kolaborasi atau ada sesuatu yang bisa kita kerjakan bersama, itu halnya jadi baik gitu ya. Nah, pertama waktu itu kalau kita bicara soal pendahuluan dan rumusan masalahnya, kita bicara soal bagaimana ilmu kosmologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kosmos atau alam semesta secara satuan besar, di mana dia mempelajari alam semesta dari istilahnya dari terbitnya, dari diciptakannya, dari munculnya, hingga kemudian dia berkembang, tapi dilihat dalam satu kesatuan atau satu struktur yang besar, gitu ya. Nah, pengisinya dari kosmos itu kan ada bintang, galaksi, planet, dan segala macam. Itu kemudian dipelajari juga di bidang ilmu yang lain dalam istilahnya untuk mempertajam bagaimana benda-benda atau konstituen-konstituen di dalam alam semesta itu berdinamika. Makanya ada bahasan tentang fisika bintang, tentang bahasan tentang galaksi, bahasan tentang tata surya bahkan, dan lebih ke dalam lagi. Tapi kosmologi secara khusus itu mempelajari alam semesta dalam suatu hal yang besar. Ada 3 masalah dasar klasik yang sering kita temui. Mungkin Anda sudah mendengarnya juga, itu masalah horizon, masalah kedataran, dan masalah monopol yang kemudian bisa dijawab oleh inflasi. Nanti inflasi itu apa? Ya nanti kita akan jelaskan di belakang. Tapi sederhananya inflasi itu adalah satu masa di mana alam semesta itu mengembang dengan sangat masif gitu ya, maksudnya masif itu besar sekali dalam waktu yang sangat sempit, sehingga dia bisa menjawab mengapa sekarang alam semesta kita bisa amati sekarang itu bisa kita amati seperti sekarang ini, padahal jika kita runut ke belakang waktunya mungkin nggak secukup itu untuk mencapai apa yang kita lihat sekarang. Nah, hanya karena inflasi ini adalah suatu model yang dikembangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kosmologi, maka akan muncul apakah ini hanya spekulasi saja. Nah, kalau ingin memindahkan dari sisi spekulasi menjadi istilahnya lebih valid lagi, maka kita harus tahu ya sumbernya itu apa, tentu saja. Karena kalau udah ada sumbernya kan kita selalu ya, kalau fisika kita mengedepankan yang namanya deduksi ya, ada sesuatu yang runut gitu loh. Ya. Walaupun misalnya munculnya sebagai postulat atau tiba-tiba, tapi nanti kemudian bagaimana teori itu berkembang ke depannya, itu kembali kepada apakah dia bisa dirunut kembali. Makanya kalau kita bicara tentang relativitas umum Einstein, dia akan berangkatnya sebenarnya dari postulat. Ya. Hasilnya dikembangkan postulat, kemudian bisa menjelaskan sesuatu, berkembang, dan majunya teknologi bisa kemudian menemukan bukti-bukti bahwa teori tersebut benar. Makanya kalau nggak salah 2017 ya, pertama kali foto black hole itu kemudian ada dan istilahnya dirilis secara resmi gitu ya, dan menjadi bukti sahih bahwa teori relativitas Einstein itu memang benar adanya. Tapi itu butuh span-nya 100 tahun. Ya. Nah, tapi selama dia bisa masih menjelaskan, maka di fisika ya kita bisa kemudian pelajari terus. Dan apakah kemudian ya tentu saja saya observasi. Karena menariknya kosmologi menurut saya itu adalah bahwa lab-nya itu besar sekali. Dan lab-nya besar sekali dan kita nggak bisa duplo sama sekali. Jadi bukan kita hanya, mesti istilahnya yang kita lakukan adalah kita terus secara teoretik mengembangkan modelnya untuk menggambarkan, dengan kemudian seiring kita mempercanggih teknologi untuk bisa mengamati yang perlu kita amati. Karena kan sebenarnya
bagaimana kita mengamati model kosmologi atau bagaimana kita mengamati kosmologi ini itu benar-benar bergantung kepada seberapa besar atau seberapa tajam resolusi data yang kita dapatkan dari observable yang dihubungkan dengan yang bisa kita amati. Karena kan kita mengamatinya foton-foton yang datang dari relik zaman dulu. Bahkan kalau Anda lihat ceritanya kan, kita sekarang ada di fase di mana kita bisa memandang bahwa alam semesta mengembang dipercepat. Tapi sebelumnya itu ada masa di mana orang-orang menganggap alam semesta itu steady state. Artinya dia gini-gini aja. Jadi ketika ada bintang yang meledak, ya sebenarnya setelah meledak ada lagi yang lain. Jadi gini-gini aja. Tapi kemudian muncul satu pengamatan dari Arno Penzias dan Robert Wilson di 1965. Di situ ada teropong microwave dia menangkap bahwa di semua istilahnya titik pengamatan yang dilihat ya, titik sudut azimut yang dilihat akan ada satu noise atau satu bacaan sinyal gitu ya, yang istilahnya besarnya sama. Nah, itu yang disebut dengan cosmic microwave background. Nah, dan nilai temperaturnya sangat kecil. Ya, nilai temperaturnya sangat kecil. Sehingga artinya kemudian bisa dibilang kalau ada perbedaan seperti ini, ada yang background, ada kemudian yang lebih panas, ada yang lebih ini, artinya semestinya alam semesta nggak gitu-gitu aja. Ya, karena kalau kita bicara soal sinyal foton yang diterima, gitu ya, dengan temperatur yang sangat kecil, artinya logikanya dia datang dari tempat yang sangat jauh. Nah, kalau kita bicara soal relativity, tempat yang sangat jauh itu nggak cuma refer kepada jarak ruang, tapi juga bisa refer pada jarak waktu. Apalagi kita bicara soal foton, ya, yang dia punya kecepatan terminal. Ya, oleh karena itu, kemudian berkembang dari sini, kita bisa dapatkan bahwa alam semesta mengembang dipercepat lah, segala macam, dan dikembangkan teori soal itu. Dan yang lebih menarik lagi, bahwa alam semesta itu tidak homogen sekali. Jadi kalau Anda bisa lihat di gambarnya, ini juga saya ambil sebenarnya nggak yang paling dekat gitu ya. Ini ada gambaran saja bahwa ada daerah yang berwarna merah, ada daerah yang berwarna biru. Yang berwarna merah itu temperaturnya sedikit lebih tinggi dibanding yang biru, tapi beda. Ya, di situ perbandingannya, rasionya itu sekitar 1/5, di mana untuk bukan sudut 1 derajat itu kira-kira jarak antara ini, ya istilah jarak L sama dengan 200, jarak bukan 1 derajat lah istilahnya. Antara dua panah itu jaraknya bukan 1 derajat. Nah, span-nya adalah di 200 mikrokelvin sampai minus 200 mikrokelvin. Jadi artinya sebenarnya span-nya nggak terlalu jauh. Ya, jadi tipis sekali tentu saja. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa ada sesuatu yang terjadi di alam semesta dan dia nggak homogen amat. Tapi nggak homogen amat itu skala yang sangat kecil. Nah, kita mulai dengan kalau kita bicara soal kosmologi standar. Ini saya trace saja langsung ya, biar cepat. Jadi alam semesta dipandang punya sifat homogen dan isotropik secara background. Ya, jadi homogen dan isotropik di ruang, ya, bukan di waktu. Isotropik artinya ke arah manapun dia sama, sehingga metrik yang menggambarkan, semoga cukup ini ya, bisa nyambung. Metrik yang menggambarkan langsung saat itu dikembangkan namanya adalah metrik Feynman-Lemaitre-Robertson-Walker atau Feynman-Robertson-Walker. Bentuknya seperti ini. Anda bisa pelajari metrik ini datang dari mana ketika Anda refer secara kalkulus variansi untuk metrik homogen dan metrik isotropik di realitas khusus, ya. Anda bisa dapatkan seperti ini, di mana K itu adalah kurvatur. Lalu jika metrik ini kita substitusi atau kita kerjakan dengan persamaan Medan-Einstein, kita akan mendapatkan tentu saja persamaan Medan-Einstein ada 2 untuk 00 dan IJ. Nanti kemudian dengan digabungkan dengan kita tinjau sifat dari tensor energi momentumnya, yaitu kita mendapatkan 3 persamaan, yaitu persamaan Friedman dan persamaan kontinuitas. Ya, jadi jika Anda di sini sudah belajar tentang kosmologi, saya yakin materi pertama atau hal pertama yang Anda hitung adalah kayaknya ini. Jadi metrik Friedman untuk mendapatkan persamaan Friedman dan persamaan kontinuitas, di mana Anda diperkenalkan tentang parameter Hubble. Ya, di mana parameter Hubble itu menggambarkan perbandingan antara perubahan, ya, evolusi faktor skala dibagi di faktor skala itu sendiri, rasio antara faktor skala dengan yang lain. Ya, di sini oke, mungkin biar sekalian yang saya perkenalkan. Di sini adalah faktor skala. Jadi faktor yang menggambarkan bagaimana ruang itu berkembang dan dia adalah fungsi dari waktu.
Nah, lalu antara pengisi alam semesta itu digambarkan oleh persamaan keadaan, sama seperti termodinamika ya. Jadi kan kita punya PV NRT yang menghubungkan antara tekanan dengan energi, ya, rapat energi. Karena kan kalau PV NRT Anda tahu kan, ya, PV NRT, T itu kan energi ya. Kalau kita bicara soal energi, gas atau fluid itu akan bergantung pada T dan energinya. Kalau kita pindahkan V-nya ke sana, maaf, maka kita akan dapatkan di sini rapat energi persatuan volumenya. Maka kita punya hubungan antara P dengan energi itu sebanding dengan suatu yang konstan, yang menggambarkan jenis dari konstituennya. Nah, makanya persamaan keadaan untuk setiap pengisi alam semesta dihubungkan oleh persamaan keadaan P sama dengan omega kali rho, di mana omega ini menunjukkan jenisnya. Untuk materi, ya, yang non relativistik itu omeganya sama dengan 0. Untuk radiasi yang relativistik itu omeganya 1/3. Anda bisa mendapatkan omega dan omega ini itu dengan meninjau fisika statistik. Ya, untuk P dan rho dengan kita meninjau statistik yang berbeda karena kita tahu ada untuk fermion dan juga untuk boson. Ini bisa juga, ini satu hal yang perlu dihitung pertama juga. Nah, solusinya untuk A dan rho, ya, untuk rapat energi, untuk persamaan ini kita bisa dapat bentuknya adalah seperti kiri ini. Ini agak di skip ya solusinya, saya langsung tunjukin aja. Dia bergantung kepada omega. Artinya, ya, di sini bagaimana alam semesta berevolusi ke depannya terhadap waktu itu bergantung kepada konstituen apa yang mendominasi pada saat itu terjadi. Ya, jadi ketika W-nya berbeda, maka A-nya kan berkembangnya berbeda, rho-nya juga akan punya perkembangan yang berbeda. Nah, sehingga selain itu ya, maaf, selain itu, bagaimana alam semesta berkembang itu juga bergantung kepada K atau kurvator. Di sini K atau K besar atau kecil sama saja ya. Untuk min di sini disebut sebagai alam semesta terbuka, open universe. 0 itu berarti flat universe. Nah, K itu +1, closed universe. Nah, ada di bagian decelerating, ada di bagian accelerating. Nah, artinya bentuk dari open, flat, dan close itu bergantung kepada tentu saja bagaimana dia istilahnya kalau K-nya -1, nanti Anda bisa lihat di sini dia berkembang, tapi lama-kelamaan ya terus berkembang terus, nggak pernah tertutup. Flat nanti kemudian lama-kelamaan adalah flat, gitu Anda bisa lihat di sini lama-kelamaan flat saja. Lalu closed universe, nanti lama-kelamaan dia kembali ke atas, jadi mengembang lalu kemudian menutup kembali. Nah, jadi kalau kita bicara soal bagaimana alam semesta berkembang, kita bicara soal dia itu punya jenis kurvaturnya seperti apa, dan bagaimana berkembangnya terhadap waktu. Apakah accelerating, decelerating, atau bahkan kosong, lempeng begitu saja. Ya. Nah, kalau accelerating dan decelerating itu berhubungan dengan bagaimana A itu berkelakuan fungsinya. Nah, oleh karena itu, solusi kita di kosmologi itu mencari bagaimana A itu berperilaku. Ya, kira-kira kosmologi standar begitu. Saya singkat saja sedikit. Nah, terkait dengan ini, ya saya bicara soal inflasi sekarang. Good itu mencetuskan di detail inflasi bahwa alam semesta itu mengalami fase yang ekspansi dalam waktu yang sangat sempit. Ya, artinya perubahan akselerasi A itu lebih besar dibandingkan 0 pada waktu yang sangat sempit. Nah, pengembangan yang dimaksud ini itu berakibat pada penyusutan jarak Hubble. Nah, dari pesawat Friedman, kalau kita lihat keadaan seperti ini, dia berkaitan dengan omeganya kurang dari sama dengan -3. -1/3, Pak. Artinya kalau kita kembali ke kosmologi standar ini, bukan material non-relativistik biasa, bukan juga material relativistik atau radiasi. Jadi semestinya, ya, kalau kita bicara soal inflasi, konstituen yang ada, yang mendominasi saat itu bukanlah radiasi, bukanlah materi, atau non-relativistik tadi. Ada sesuatu yang lain. Ya, artinya ini udah nggak standar lagi. Inflasi itu udah bukan standar, nggak standar lagi. Dan kenapa kemudian inflasi itu terpikirkan? Ya, karena ada 3 masalah klasik dalam kosmologi. Cepat saja saya berikan. Ada masalah horizon, masalah kedataran, dan masalah monopol. Kita mulai dari masalah kedataran dulu. Ya,
Kalau Anda bicara soal kosmologi standar, kita bicara kebanyakan kita berangkat dengan pandangan bahwa alam semesta sekarang itu flat atau kurvaturnya sama dengan nol. Dan itu juga didukung dengan adanya observasi yang menunjukkan bahwa nilai parameter densitas dari kurvatur itu mendekati nol. Nah, kondisi alam semesta seperti ini disesuaikan nilainya seperti kayak istimewa sekali. Kalau sekarang nol, terus dia berkembang dari dulunya, berarti semestinya dulu lebih dekat dengan nol dibanding sekarang. Ya. Nah, kalau sekarang tampak datar, semestinya kan yang dulunya itu lebih dekat lagi dengan nol ya, bisa lebih datar lagi. Tapi kan dia berkembang, dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal kita punya umur alam semesta itu hampir billion years ya, miliar tahun gitu ya. Nah, kalau kita bisa melihat dari parameter densitasnya, kita punya omega K. Saya langsung lempar ini ya, semoga Anda nyambung. Sebenarnya kalau Anda punya persamaan Friedman tadi, Anda ubah definisinya dengan parameter densitas, Anda akan dapatkan ini. Jadi parameter densitas ini maksudnya adalah suku yang tadi ya, kita kan punya suku K tadi, kita bagi dengan rho dan segala macam, jadi kita seperti ini, agak cepat saja. Nah, masih banyak yang perlu dijelaskan. Kita punya perubahannya ya, omega K dibanding T itu berhubungan dengan delta K. Nah, Anda bisa lihat di sini, maka nilai K sama dengan 0 ya, atau omega K sama dengan 0 itu jadi nggak terlalu stabil. Kalau omega K-nya naik sedikit dibanding 0, kalau kita coba istilahnya lihat di sini ya, delta K sebanding dengan omega K dot sebanding dengan omega K. Artinya kalau omega K kita cari di dekat-dekat 0, maka omega dot K ini akan signifikan. Ya, kalau kita bicara soal ekspansi Taylor ya, kan kalau kita mau cari omega K di sekitar 0 gitu kan, karena kan kita maunya sekarang itu kan hampir dekat dengan 0. Dulu harusnya lebih dekat lagi kan, karena dia berkembang. Nah, artinya kalau kita tinjau di situ, nilai omega K itu jadi tidak terlalu stabil. Ya. Ya, tidak terlalu stabil. Jadi, kemudian salah satu caranya adalah ya, kita bikin seper-AH-nya juga menyusut, sehingga nilai omega K mengecil bukan karena K-nya. Jadi K itu kan satu istilahnya menunjukkan dia itu flat atau tidak, tapi hanya satu bilangan saja. Tapi untuk membuat omega K menyusut istilahnya, ya kita bisa tinjau di saat tersebut seper-AH menyusut. Ya, seper-AH menyusut. Nah, kalau seper-AH menyusut, maka ini sama saja seperti terjadi ekspansi yang sangat besar. Kalau kita bisa lihat di sini juga ke masalah horizon. Kalau seper-AH di sini menyusut, ya, seper-AH di sini menyusut, artinya ada kemungkinan di awal semesta horizon itu jauh lebih kecil dibanding Hubble radius. Oke, saya jelaskan dulu. Kalau horizon itu artinya suatu, istilahnya kalau kita gambarkan horizon itu adalah suatu besaran jarak yang menggambarkan kemungkinan terbesar dua buah titik atau dua buah tempat di alam semesta ini berkomunikasi. Jika dua buah titik di alam semesta terpisah lebih jauh dibanding horizon, maka mereka tidak akan bisa berkomunikasi sama sekali. Nah, kalau conmoving Hubble radius, itu artinya jarak antara dua titik di alam semesta, yang jika dua tempat itu terpisah sejauh conmoving Hubble radius, mereka tidak bisa berkomunikasi sekarang. Ya, sekarang mereka nggak bisa berkomunikasi. Tapi belum tentu dulu itu tidak bisa berkomunikasi. Jadi kalau eta horizon, ya di sini eta itu lebih kecil dibanding DH, artinya yang sekarang nggak bisa komunikasi, ya dulu jauh lebih nggak bisa. Nah, itu masalah horizon jadi muncul. Jadi ujung-ujungnya akhirnya masuk kepada bagaimana A ini berkelakuan. Dan juga masalah monopol. Konsekuensi GOT dari monopol ada tentang energi 10/16, tapi sekarang keberlimpahannya hanya 10/30. Ini agak lebih dalam lagi, mungkin nggak akan saya terlalu detail ya. Nah, kemudian kalau seper-AH itu menyusut, maka bukan berarti ruangnya. Jadi kalau kita bicara soal relatif ya, karena Hubble radiusnya menyusut, ya, Hubble radius menyusut, maka Hubble volume-nya menyusut. Maka seolah-olah ya, yang awalnya di sini bisa berkomunikasi,
Sekarang jadi tidak bisa berkomunikasi karena dia di luar co-moving Hubble radius. Ya, jadi inilah yang ilustrasi paling gampang dari inflasi. Jadi pada waktu yang sangat sempit, yang dulunya bisa berkomunikasi, tiba-tiba jadi tidak bisa, seolah-olah terlihat tidak bisa berkomunikasi. Kenapa? Ya karena Hubble volume-nya atau radius dari Hubble, co-moving Hubble radius tadi itu mengecil dengan sangat besar gitu ya, ekspansif, tapi dalam waktu yang sangat sempit. Nah, itu yang menyebabkan istilahnya Anda bisa lihat lonjakannya seperti ini. Jadi ukuran dari alam semesta itu membesar dengan sangat cepat gitu loh. Itu yang disebut dengan inflasi. Itu juga horizon membesar sebelum monopol terdistribusi sehingga jumlah monopol kemudian tidak sebesar yang ada. Nah, inilah kenapa inflasi itu jadi menarik. Karena dia itu istilahnya bisa menjawab tentang ini. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah Oke, ini adalah satu yang ditawarkan. Lalu bagaimana kita melihat inflasi itu ada? Nah, sekali lagi tadi, saya kembali ke yang tadi. Pada saat inflasi, semestinya yang mendominasi itu bukan materi dan radiasi seperti yang kita bisa amati sekarang. Artinya kita harus cek, ada sesuatu yang mendominasi di masa lampau dan mengganggu, atau istilahnya berbeda dengan bagaimana secara standar alam semesta itu berkembang. Makanya kita bicara soal evolusi kosmologi. Nah, kita cek di metrik ruang waktunya, kita tinjau ada bagian yang background dan bagian perturbasinya. Tentu saja karena bagian perturbasi di sini kita tinjau ya hanya perturbasi ya, ada gangguan. Karena kalau misalnya dia dari background dengan yang bukan background itu istilahnya dekat gitu ya besarnya, maka ya bukan mengganggu namanya ya. Tapi ya jadi konstan baru, jadi beda lagi. Lalu secara sematik, dan kita bicara soal metrik perturbasi umum dengan Newton gauge, kita punya bentuknya seperti ini, ya, di mana C dan V adalah perturbasi skalar spasial, omega I adalah vektor 3 dimensi yang menunjukkan dia itu gesekan dengan ininya, bagian vektor, dan HIJ itu adalah tensor 3 dimensi traceless, yang masing-masing bisa kita dekomposisi jadi bagian longitudinal dan bagian transversal, di mana bagian longitudinalnya itu merupakan gradien dari suatu fungsi skalar. Ya, artinya kita bisa dekomposisi ya perturbasi vektor, jadi ada bagian skalar dari perturbasi yang bentuknya vektor. Begitu pula dengan perturbasi tensor, kita bisa dekomposisi menjadi 3. Nah, inilah yang kemudian yang sangat penting dari teori perturbasi kosmologi, bahwa perturbasi pada relativitas umum ini itu bisa kita dekomposisi menjadi bagian skalar, bagian vektor, dan bagian tensor, di mana ketiganya itu tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi mereka bisa berevolusi sendiri-sendiri. Ya, jadi kita bisa mengerjakan sendiri-sendiri dengan probe atau observable dari setiap moda perturbasi ini akan mengarah kepada satu hal yang berbeda. Ya. Nah, lalu kalau kita membahas bahwa perturbasi bentuk vektor nanti akan meluruh seiring dengan perkembangannya waktu, sehingga yang akan muncul dan memberikan probe itu hanya bagian skalar dan bagian tensor. Di mana bagian skalar nanti kita akan melihat tentang density perturbation, atau kita hubungkan nanti dengan perturbasi di bagian temperatur, sehingga kemudian bisa kita lihat dalam CMB. Untuk tensor, kita bisa lihat nanti berkembangnya ke arah gravitational wave. Nah, yang saya kerjakan, nah ini tadi saya cuma cerita, semestinya Anda sudah pernah dengar. Yang saya kerjakan, ya, itu adalah model inflasi Gauss-Bonnet. Jadi ini waktu itu tahun 2015 ada model inflasi dengan memanfaatkan suatu fungsi yang disebut dengan fungsi Gauss-Bonnet, bentuknya seperti ini, ya. 2015, jadi dia merupakan bentuk modelnya adalah suku kuadrat dari setiap tensor gravity ya, jadi R kuadrat, R minus kuadrat, dan R kuadrat. Ini bisa didapatkan, jadi fungsi ini muncul dari koreksi loop untuk string juga, cuma waktu itu intinya fungsi ini adalah fungsi yang cukup diketahui karena dia dia melibatkan semua suku kuadrat dari tensor Riemann, Ricci, dan juga
Scalar Ricci. Nah, jadi didapat dan dia berinteraksi dengan medan skalar. Di mana sebelumnya kalau kita bicara soal inflasi, kita bicara soal slow roll. Saya nggak jelaskan di sini ya. Semoga ini sempat juga ada yang menjelaskan tentang slow roll inflation, bahwa kemudian ada suatu medan skalar yang kita sebut sebagai inflaton. Dia mendominasi pada saat zaman inflasi dan dia menuruni tebing potensial dengan sangat lambat sehingga dia kemudian bisa menghasilkan solusi inflasi. Nah, cuma di sini selain model inflasi inflaton di sini ditambahkan juga suku interaksinya dengan suku Gauss-Bonnet. Dan menariknya di sini ya dari Gauss-Bonnet ini adalah tidak ada potensial. Ya, jadi selama ini kan kalau kita bicara soal slow roll, kita bicara soal ada suatu medan skalar inflaton yang punya potensial pada saat tersebut. Pada saat inflasi itu terjadi. Sehingga kemudian suku kinetiknya itu menuruni potensialnya dengan pelan-pelan atau slow rolling gitu ya, dan kemudian menyebabkan medan skalarnya metriknya ya, faktor skalanya itu membesar atau mengalami ekspansi. Nah, tapi potensial tersebut kemudian akhirnya jadi fine tuning, artinya bentuknya harus sesuatu gitu, atau bahkan yang dicari adalah potensialnya seperti apa yang bisa menghasilkan hal tersebut. Nah, di sini menariknya suku interaksi antara Gauss-Bonnet dengan fungsi yang berhubungan dengan medan skalar ini akan menjadi semacam potensial efektif, sehingga tidak muncul potensial. Dan saat itu di pekerjaan Canty dan kawan-kawan, ya, jadi Panagiota Canty waktu itu 2015, ditunjukkan bahwa model ini bisa menghasilkan solusi inflasi, bahkan bisa menghasilkan graceful exit dari teori inflasi. Ya, sekali lagi ya, kenapa perlu? Karena namanya inflasi itu kan terjadi di satu scale energi, satu waktu, dan kita sudah mengenal yang namanya teori tentang kosmologi standar, di mana ada dominasi dari radiasi, dominasi materi, dan seterusnya. Artinya semestinya setelah inflasi harus bisa dijelaskan stopnya inflasi di mana, stopnya inflasi bagaimana, sehingga masuk ke mode yang lain. Nah, kalau diturunkan, ya kita punya pesawat medan dan segala macam, tapi kemudian yang ditinjau bentuk koplingnya adalah kopling kuadratik. Waktu itu ditinjau oleh Canty itu sebenarnya banyak kopling, tapi kopling kuadratik ini yang paling efektif menghasilkan fungsi inflasi. Nah, namun, dan kita juga bisa buktikan e-foldings-nya atau e-pangkat dari ininya, log darinya, itu kita bisa lihat bentuknya seperti ini. Ya, dia artinya memang menunjukkan bahwa model ini bisa menghasilkan solusi inflasi. Sederhananya seperti itu. Dengan lambda yang sangat kecil. Sekali lagi ya, lambdanya itu batasnya minus 10 pangkat 4 sampai dengan minus 10 pangkat 7. Sepertinya ya. Mungkin salah saya, 10 pangkat minus 4 harusnya. Sepertinya keliru. Nanti kita lihat lagi. Ya harusnya 10 pangkat minus 4. Ini saya salah nempel gambar kayaknya. Nah, oke. Nah, lalu kemudian yang kami lakukan, kita cek secara perturbasinya. Jadi kita tinjau metriknya dengan perturbasi, tensor saja. Lalu kita tinjau ke kuadratik orde keduanya. Jadi ini ada proses yang terjadi. Lalu kita ambil persamaan gerak perturbasi tensornya. Dan kita bisa dapat bahwa model ini akan stabil jika nilai kecepatan, mungkin sebutannya agak aneh ya, tapi sebutannya adalah speed of sound-nya, atau intinya suku ininya, suku speed of sound-nya di sini. Ya, itu jika dia positif lebih dari 0, dan dia bergantung kepada F ya, F double dot itu artinya bergantung kepada fungsi dari medan skalarnya turunan terhadap waktu, artinya ya bergantung model base sekali. Dan untuk model ini kan F-nya kita dapatkan tadi, kita tinjau dia fungsi kuadratik ya, artinya nanti berhubungan ada V di situ, ada V dot juga di situ. Nah, dia akan stabil jika CS kuadratnya itu akan lebih besar dibanding 0. Nah, untuk fungsi kuadratik kita plot dengan hasilnya, tentu saja ya, hasil dan segala macam, dia nilainya akan selalu negatif. Ya, akan selalu negatif. Nah, artinya kita temukan, waktu itu kita temukan, walau dia bisa menghasilkan model inflasi yang baik, ya tanpa ada potensial, tentu saja dia tidak stabil atau tidak viable. Jadi bahkan kita nggak perlu cek ininya, dan kita nggak perlu cek observable yang dihasilkan oleh model tersebut. Nah, berkembang kemudian yang saya lakukan waktu itu adalah kita tinjau Hamiltonian dari sistemnya, ya,
Lalu kita analisis apa yang bisa membuat model ini stabil. Soalnya kalau ada keadaan yang bisa membuat model ini stabil, ya dengan potensi yang ada dari model ini, kita bisa kembangkan ke arah depan. Nah, kemudian dicek bahwa inflasi terjadi apabila epsilon H kurang dari lebih kecil dari 1. Epsilon H itu adalah slow roll parameter. Ya, jadi saya banyak sekali skip sesuatu gitu ya. Istilahnya kita hitung keduanya, lalu kita hitung Hamiltoniannya, lalu karena ini disuruh kinetik, maka dia akan stabil ketika ini lebih besar dibanding 0 ya energinya. Nah, kalau inflasi terjadi itu ketika epsilon H kurang dari 1, sehingga suku yang ini itu pasti negatif. Karena ini kurang dari 1, maka 2 dikali kurang dari 1 kan pasti lebih kecil dibanding 5, maka suku ini akan negatif. Karena suku ini akan negatif, maka pilihannya adalah ya agar dia lebih dari 0, pilihannya ya ini harus tertentu, harus ada. Karena kalau ini 0 ya dia akan negatif. Ya. Kalau bisa kita lihat pilihannya ada 2. Kita pilih fungsi potensial tertentu atau tidak ada fungsi potensial. Kalau tidak ada, maka jelas dia kita akan mendapatkan nilai alfanya harus negatif. Ya, gimana alfa tadi saya udah kasih di belakang, itu 1 plus HF, tadi berhubungan dengan V juga. Kita punya V yang negatif, artinya berhubungan dengan medan hantu atau ghost yang jelas tidak stabil, tidak viable. Ya, artinya pilihannya ya harus pakai potensial. Ya. Jadi kita muter aja tadi. Dia punya model yang menarik karena tidak pakai potensial, tapi ternyata model tersebut dengan Gauss-Bonnet itu akan stabil kalau pakai potensial. Nah, penelitian ini kemudian saya lanjutkan dengan kita tinjau potensial. Oke, kita tembak deh potensial. Kita bisa dapat nggak suatu model yang stabil? Ya, dengan cara yang sama kita cek dari kondisi stabil yang ada, kita substitusi, kita dapatkan ya kita tinjau semua model secara analitik standar saja, kita plot kita dapat solusi inflasi, tapi nilai Q-nya negatif. Ini juga negatif. Ya, lalu untuk kasus yang lain, dia solusinya bisa menghasilkan inflasi juga, tapi negatif juga. Hanya ada satu yang positif, yaitu ketika M-nya sama dengan 0, kalau nggak salah. Ya, sama aja. Ketika N-nya sama dengan 0, ya. Jadi kalau kita kembali ke modelnya tadi, potensialnya kita tembak, ini tembak saja ya. Ini benar-benar hanya nyoba saja. Ketika N-nya sama dengan 0, gitu ya. Nah, M sama N kita jalankan. M plus, ada M yang plus, ada M yang minus, gitu ya. Nanti yang minus kemudian dapat, yang plus kemudian dapat. Nah, ketika yang plus, ini ketika N-nya sama dengan 0, dia ada, tapi kan berarti sama dengan V saja. Dan satu lagi, kita dapat untuk N-nya yang pasti positif. Jadi, kita punya beberapa. Poin dari ini adalah, berarti dengan Gauss-Bonnet, kita bisa mendapatkan model yang punya solusi inflasi, tapi juga dia stabil. Jadi waktu itu S3 saya berhenti di situ. Ya, pertanyaan pertama S3 saya berhenti di situ, saya dapatkan. Ya, ini kalau Anda mau baca detailnya bisa, cuma saya ceritakan ini juga ya. Nah, penelitiannya kemudian berkembang lagi ke Hordensky. Jadi kenapa begitu? Karena ya Gauss-Bonnet itu satu model saja. Ya, artinya kalau kita bicara soal ya Gauss-Bonnet bisa atau Gauss-Bonnet tidak, ya dia hanya satu model saja. Dan itu sangat khusus. Nah, kemudian di awal saya belajar, ya, jadi kalau lagi inflasi, saya temukan inflasi yang tanpa potensial fine tuning tadi, ternyata butuh potensial juga, artinya kan mikirnya kita harus naik yang lebih tinggi. Naik ke teori yang lebih, istilah lebih umum untuk menggambarkan bagaimana suatu fungsi dalam aksinya, itu ada medan skalar yang berinteraksi sama tensor gravity. Yaitu saya temukan akhirnya Hordensky. Jadi Hordensky di sini, itu menunjukkan bahwa fungsi aksi yang bentuknya seperti ini, itu dapat menggambarkan setiap istilahnya model kosmologi yang melibatkan interaksi antara medan skalar V dengan tensor gravity R dan G mu dan segala macam. Di mana di sini kita memilih ya fungsi aksinya, yaitu ada kappa di situ,
atau G2 biasanya sebutnya juga, atau G3, G4, dan G5. Ya, contohnya artinya kalau kita mau bicara soal Gauss-Bonnet tadi, kita pilih K sampai G5 yang bersesuaian, kita bisa dapatkan fungsi tadi. Nah, makanya kemudian saya belajar tentang ini. Naik lagi. Nah, yang saya pilih yang sederhana saja. Saya pilih non-minimal derivative coupling dan non-minimal coupling, serta minimal coupling dalam satu fungsi. Nah, Gauss-Bonnetnya saya tinggalin dulu sementara. Ya. Nah, kemudian diturunkan, kita dapat persamaan medannya. Jadi, ini kalau saya bilang saya tidak dapat persamaan medan, itu artinya fungsi aksinya kita substitusikan, kita masukkan ke, ya, kita dapatkan metriknya, dan kemudian kita masukkan, kita turunkan, kita dapat persamaan medan Einstein, lalu dengan metrik FRW kita kemudian istilah kerjakan dengan persamaan medan Einstein, kita dapat persamaan medan dan juga persamaan gerak medan skalarnya, kita punya 3 persamaan. Lalu karena di sini panjang, kita ambil kasus ya yang dekat dan fisis, yaitu medan kanonik, kita punya persamaannya, dan satu lagi kita tinjau inflasi saja ya saat itu, yaitu ekspansi de Sitter, ya, atau A-nya itu ekspansi, dan medan skalarnya itu meluruh. Jadi istilahnya dipandang saat inflasi, medan skalar itu berinteraksi, A-nya atau faktor skalanya mengembang, dipercepat dengan ekspansi, medan skalar itu meluruh. Jadi istilahnya saat dia meledak, medan skalar itu lama-lama hilang, karena untuk bisa menjawab bahwa kalau kita bicara soal medan skalar dulunya istilahnya bekerja ya, mendominasi, semestinya sekarang juga masih ada trace-nya. Kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita pandang medan skalarnya meluruh karena kemudian hilang, ya artinya kita bisa pandang kalau misalnya kita tidak bisa amati, atau kita tidak bisa amati sekarang, ya bisa jadi kesimpulannya medan skalarnya itu meluruh dan hilang. Nah, persamaan medannya berubah menjadi seperti ini, ya. Dan sekali lagi, karena di sini ada 2 coupling yang bermain, yaitu coupling non minimal dan non minimal derivative coupling. Ada suku zeta dengan Hi di sini. Yang ditinjau kasus khususnya adalah zeta itu sama dengan Hi. Mereka berdua bekerja bersama-sama. Ya. Ya, kita tinjau ini dulu sehingga kita punya persamaan bentuknya jadi seperti ini. Kita dapatkan solusinya untuk V0 itu seperti ini. Nah, dengan substitusi meninjau kondisi meluruhnya tadi, maka kita bisa punya constraint untuk zeta, artinya besar couplingnya itu seberapa besar. Dan kemudian setelah diplot, kita akan dapat couplingnya kira-kira ada di antara 0 sampai 10⁻⁴. Ya, artinya besar couplingnya itu sebesar ini. Nah, ini kita ambil untuk kemudian analisisnya perturbasi, sama seperti tadi. Ya, kita tinjau perturbasi skalarnya, kita tinjau perturbasi tensornya, agak panjang, ya, dikerjakan segala macam, lalu kita punya solusinya, bentuknya Banach-Savitch vacuum, untuk setiap perturbasi, kita tinjau limit yang mendekati 0 atau awal semesta, kita cari observable-nya, kita dapatkan observable yang bisa dibandingkan dengan data pada pengamatan-pengamatan yang ada, seperti data pada Planck dan yang lain, yaitu NS atau indeks spektrum perturbasi skalar. Nah, dengan model yang kita punya, yang ditinjau tadi, kemudian diplot untuk variasi zeta yang berbeda-beda. Ya. Ya, kita ambilkan tadi minus 10⁻⁴ dan macam, dan ternyata model kita bisa mendapatkan, bisa ada variasi gitu ya. Ada variasi yang bisa menggambarkan evolusinya. Karena di sini plotnya plot ini ya. Plotnya plot kontur gitu ya, dan dia berhubungan dengan waktu. Artinya kalau kita bicara soal daerah ini, dia berevolusi dengan nilai yang sama. Ya. Jadi kalau V0-nya itu kita ambil di daerah tertentu, dia memenuhi. Itu saja dulu. Karena kan tadi ya, asumsinya kita masih punya asumsi yang cukup kasar, dan kita ambil fungsi yang besar dulu. Artinya ya, kita bisa pakai teori yang ini.
Begitu pula untuk perturbasi tensornya dengan cara yang sama. Ya, dengan cara yang sama kita dapatkan untuk indeks spektralnya. Dia juga punya datanya. Ya, kita bisa plot di sini. Dan satu lagi rasio tensor skalar. Dia juga bisa kita bandingkan, hasilnya akan sama seperti observasi pada Planck yang kami di 2016. Ya, satu hal yang penting adalah kita dapat metodenya untuk bisa meninjau beberapa model yang ada. Nah, kemudian saya kemudian ini adalah studi saya selesai sampai sini di doktoral, lalu kemudian dilanjutkan dengan kolaborasi dengan mahasiswa saya waktu itu, kita kembangkan lagi. Tadi kan Gauss-Bonnetnya sudah dipelajari, nggak dimasukkan, saya masukkan sekarang. Jadi di sini Anda bisa lihat ada nominal coupling, nominal derivative coupling, ada juga fungsi Gauss-Bonnet. Nah, Anda bisa lihat coupling non-minimal, ya, non-minimal coupling, minimal coupling di sini, ya, minimal coupling muncul tanpa, jadi minimal coupling itu maksudnya coupling dengan V tapi tanpa ada R-nya, gitu ya. Lalu kemudian suhu Gauss-Bonnet kita masukkan. Nah, potensial di sini tetap kita masukkan, ya, karena sekali lagi ya, kalau ada Gauss-Bonnet dia mau stabil harus ada potensialnya. Nah, tapi potensialnya ini nanti kita akan cek dia punya hubungan dengan kondisi yang kita tinjau. Ya, jadi yang saya lakukan sebenarnya begitu aja. Saya punya metodenya ada, kita cek modelnya, kita gambarkan solusinya. Ya, begitulah detailnya. Nah, lalu ya seperti biasa kita tinjau perturbasi tensornya pada fungsi orde keduanya. Lalu kita tinjau dengan sekarang teori ADM. Karena secara umum ya kita metriknya kita tinjau ADM, di mana metrik ADM itu sama lebih umum menggambarkan bagaimana alam semesta itu kita pandang seperti lempengan-lempengan atau slice of hypersurface ya. Jadi di sini ceritanya seperti lembar-lembar ruang yang dirajut di benang waktu gitu ya. Dan kalau kita bicara soal FRW maka benang waktunya tegak lurus gitu. Tapi kalau kita bicara soal umum benang waktunya digambarkan oleh suatu fungsi NI, di mana NI itu secara tegak lurus dihubungkan oleh dua fungsi, yaitu fungsi lapse dan fungsi shift vector di sini ya. Ini adalah metode ADM, ini juga hal yang berbeda lagi. Dan kita ubah fungsi aksinya dengan pandangan ADM ini, kita bisa dapatkan fungsi orde keduanya bentuknya seperti ini. Proses ini seperti yang saya bilang, saya mungkin nggak akan cerita detail sekali karena tentu saja hitungannya akan panjang dan nanti perlu waktu untuk itu, karena tinggal hitung saya sebenarnya ya. Anda cek di perturbasinya masing-masing, Anda ubah ke bentuk ADM, dan dengan metrik yang ada Anda akan dapat persamaannya persis sama seperti yang kita dapatkan di waktu saya menjelaskan yang tadi. Ada QS, ada CS-nya juga. Lalu kemudian untuk tensor juga sama. Kita hitung, ada CT juga. Jadi CT dengan CS itu sebenarnya T dengan S tadi untuk membedakan antara perturbasi ya. Skalar dengan tensor tadi. Nah, bedanya untuk pengerjaan yang sekarang, kita melihat kenyataan bahwa untuk gravitational wave yang diamati, kecepatan rambat gelombang gravitasinya itu bersamaan sama dengan gelombang elektromagnetik yang datang ketika kita mengamatinya. Jadi CT itu akan sebanding dengan 1. Sama dengan 1. Nah, ini Ordenski sempat kita ubah ke ADM gitu ya. Jadi kita juga dengan kita hubungkan dengan ADM, artinya kita perlu pilih GI atau kappa di sini ya. G2 itu kappa yang bersesuaian sehingga mendapatkan model yang sama. Sehingga kita kemudian bisa hubungkan suku dari Hordenski dengan variabel ADM yang kita hitung. Jadi ini prosesnya itu adalah kita belajar tentang Hordensinya dulu, lalu kita ubah variabel pada teori Hordenski dengan variabel yang ADM yang ada. Sehingga kemudian sejalan dan kita tinggal sesuaikan seperti model yang kita dapat. Sekali lagi ya, ini model base sekali gitu ya. Model base sekali gitu ya. Kita cari GI atau ya kappa di sini ya sama yang bersesuaian dengan model yang ada. Ya, jadi kita hubungkan lah istilahnya dengan teori Hordenski. Nah, lalu kemudian kita dapatkan juga persamaannya.
kita punya CT yang sama, masuk segala macam. Nah, kita terapkan CT kuadrat sama dengan 1, sehingga kita punya, kalau ini sama dengan 1, kalau CT ini sama dengan 1, maka fungsi ini haruslah sama dengan 0, dengan yang penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Tapi utamanya, pembilangnya harus sama dengan 0. Saya kita masukkan di sini, kita akan dapatkan constraint, fungsi constraint untuk medan skalar. Di mana F, kalau aksen itu berhubungan dengan turunan terhadap medan skalar, kalau dot terhadap waktu ya. Ya, semoga ini. Jadi kenapa di sini ada muncul ya, karena F itu kan fungsi dari V gitu. Jadi kalau F fungsi dari V, maka F dot itu akan sama dengan, kalau kita pakai ya F aksen dengan V dot ya. Ya. Kalau kita pakai aturan rantai. Karena F itu adalah fungsi medan skalar. Ya, dia bergantung pada V, bergantung pada model yang juga kita akan tentukan nanti. Sehingga ini akan jadi constraint. Dan constraint untuk V tentu saja pasti akan berhubungan dengan, Anda bisa lihat, beta, F aksen, F lah ya, dengan Hi. Di mana beta tadi, kalau kita kembali ke depan ya, mungkin saya perlu jelaskan dulu. Ya, beta mungkin di sini di modelnya ya. Oh, belum ya. Oke, saya jelaskan dulu mungkin ya. F itu adalah fungsi coupling untuk Gauss Bonnet-nya. Zeta itu fungsi coupling untuk non minimalnya. Hi itu fungsi coupling untuk non minimal derivative couplingnya. Lalu beta itu akan muncul ketika kita tinjau nanti di sini bukanlah slow roll, tapi constant roll. Mana ya tadi ya? Mungkin saya salah. Betanya. Oke, mungkin beta nanti. Oh ya, di sini. Di belakangnya, sorry. Nah, jadi di sini kita pandang kondisi bukan slow roll, tapi constant roll. Jadi V double dot itu berhubungan dengan beta H double dot. Jika slow roll, maka V double dot itu jauh lebih kecil dibanding beta H V. Atau kalau V double dot mendekati 0, ya beta mendekati 0 tentu saja. Jadi di sini beta ini akan bisa kita secara dinamik kita bisa ubah, kita geser ke flow roll ketika kita ambil beta sama dengan 0 atau beta mendekati 0. Gitu aja. Jadi kalau ada, artinya constraint tadi berhubungan sama kondisi roll-nya. Kalau misalnya betanya kita ambil 0 ya artinya cukup di HF aksen per F double aksen min 2hi. Artinya ya dia menambahkan sedikit perubahan di situ. Nah, kondisi ini, constraint ini kita substitusi ke persamaan medan yang kita temukan. Jadi ini agak loncat ya, terus saya agak jauh karena saya sudah agak bingung juga kalau ceritanya pelan-pelan. Ini sebenarnya bisa juga, tapi ya udah. Kita masukkan ke fungsi persamaan medannya, kita bisa dapat persamaannya jadi seperti ini. Ya. Nah, ini yang perlu kita yang mau kita selesaikan. Ya, dinamika inflasinya. Nah, untuk menghitung besaran observasi yang kita tahu yaitu NS, NT dengan R, maka seperti yang kita hitung dari awal tadi, kita definisikan parameter slow roll. Yaitu parameter slow roll standarnya di sini berhubungan dengan faktor skala, parameter beta yang berhubungan dengan V dot dengan H V dot, ini kan definisi dari konstanta roll kita, lalu parameter yang berhubungan dengan besaran-besaran perturbasinya. Ini perturbasi tensor, yang ini perturbasi skalar. Ya. Jadi bentuknya akan selalu sama. Ya, bentuknya akan selalu sama. Nah, yang penting ya di sini untuk parameter slow roll yang pertama, epsilon. Jika epsilon sama dengan 1, maka A double dot dibagi A sama dengan 0, artinya A double dot sama dengan 0, artinya A dot itu konstan, sehingga inflasi disebut berakhir. Jika epsilon sama dengan 0, maka sebanding dengan A, maka inflasi akan terus-menerus, karena akan sebanding dengan H, konstan, atau eternal inflation. Jadi ya mungkin sebenarnya nilai kita itu ada di antara 0 sampai 1, semestinya dari epsilon ya.
Nah, dari persamaan yang sebelumnya kita dapat ya 19 itu sebelumnya ini ya. Nah, kita lihat di belakang tadi. Ya, jadi persamaan medan ini kalau kita substitusi kita bisa dapatkan persamaan untuk epsilon juga seperti ini. Karena kita punya definisi H, kita punya definisi H, sehingga kita bisa hitung H dot dan segala macam, kita bisa ambil, kita dapat persamaan seperti ini. Tentu saja beta, kalau beta sama dengan 1, epsilon sama dengan 0, delta kita juga sama dengan 0. Sehingga di sini betanya tuh adalah variabel yang bisa kita pilih pada set modelnya. Nah, lalu Qt juga bisa dapatkan delta Qt seperti ini. Karena delta Qt akan sama dengan Qt dot dibagi dengan H kali Qt. Ya, jadi kalau kita punya persamaan yang tadi diambil. Jadi istilahnya epsilon, beta, delta Qt, delta Ct, delta Ks, dan delta Cs itu dicari, baik itu secara analitik atau secara numerik, lalu kemudian dikerjakan, dicari solusinya untuk setiap variasi kopling zeta, variasi kopling C, variasi F juga, dan segala macam. Sisanya ya yang bisa dihitung analitik hanya dkt dan epsilon, dct, dks, dan dcs itu kita akan hitung numerik karena cukup panjang ya. Karena Anda lihat ct-nya seberapa panjang, cs-nya seberapa panjang. Nah, selain itu juga kita tinjau bilangan evolve. Kita tinjau nilai awal inflasi dan akhir inflasinya sebagai input. Ya, kita set parameter slurrownya, kita hitung dan segala macam, kita akan dapatkan ini. Satu hal yang penting di sini, harga N kita set sebesar 60. Ya. Kalau N itu sudah set sebesar 60, maka beta, F double aksen, F aksen, dan Hi itu nilainya pasti tertentu. Sehingga sangat diperlukan set model fungsi kopling Gauss-Bonnet F untuk menentukan yang kita akan kerjakan semuanya. Artinya bergantung bagaimana kopling Gauss-Bonnet itu berlaku. Itu yang kita temukan juga di sini. Nah, solusinya sama, yaitu pakai Banks-Davis vakum seperti ini. Kita ambil limitnya untuk waktu mendekati 0. Di sini kita pakai waktu konformal. Kita punya P yang sama seperti yang kita kerjakan di sebelumnya. Ya, berhubungan dengan QS dengan CS juga. Nah, inilah yang mau kita tinjau sekarang. Yaitu indeks spektralnya sama seperti ini. Cuma kita kasih nama sekarang. Dulu pada saat saya belajar pertama, saya belum kasih nama delta QS, delta CS. Dulu cuma hanya QS dot per H per QS saja. Gitu, Anda masih ingat tadi. Begitu juga dengan QT dan R-nya. Nah, lalu modelnya yang kita tinjau model kopling linear dan model kopling kuadrat. Yang ini refernya tentu saja kepada Canty ya. Karena Canty mendapatkan untuk Gauss-Bonnet dengan lambda yang fungsi kuadrat. Ya, lalu kita udah punya persamaannya secara analitik maupun secara numerik. Jadi kita gabungkan juga. Kita punya model tinjau, kita tinjau satu-satu. Ini yang dilakukan oleh kami. Nah, kita tinjau F-nya, kita punya persamaannya, kita cari secara analitik tahu dan segala macamnya, kita tinjau semua persamaannya, setnya kita dapat, V-nya kita dapat, lalu kita jalankan dan kita pilih sekali lagi, karena tadi F itu sebanding dengan lambda V, maka lambdanya kita set bentuknya, nilainya kita set, jadi kita jalankan sebenarnya, cuma yang di prompt yang saya tunjukkan di sini adalah yang menghasilkan nilai yang cocok dengan yang ada di Planck gitu ya. Tinggal di mana V0-nya dipilih, E-nya kita pilih 60, betanya kita jalankan, kita pilih juga, dan segala macam. Jadi coba-coba akhirnya. Diperoleh V-nya, Anda bisa lihat di sini mengembang ya. V pertama besar 0,95, lalu akhirnya adalah 1,88, artinya ada ekspansi. Di sini V-nya. Jadi agak berbeda ya, kalau kemarin saya paksa dia itu meluruh, tapi di sini memang artinya pada saat inflasi V-nya membesar, ikut besar juga, V-nya ada cukup besar, ordernya sama dengan H ininya. Nah, kita dapatkan indeks slurrownya seperti ini. Epsilonnya Anda bisa lihat dia 0 ya, jadi nggak selalu dekat dengan 0, tapi nggak sampai 1 ya, belum sampai 1. Jadi dia saat itu terjadi, dia inflasi sedang terjadi gitu ya. Betanya minus, dekat sekali dengan 0, artinya dia bukan sudah dekat dengan slurrow, tapi agak sedikit bukan slurrow ya, dan kita punya ini. Dan kita dapatkan nilai NSNT dengan R-nya
begini. Dan sebenarnya yang dihitung nggak cuma satu ya, tapi kita plot sebenarnya ada beberapa kasus gitu ya istilahnya. Di sini lambdanya di minus 10 min 6, jadi V0-nya sama. Jadi ada variasi lambda di sini. Ya, kalau Anda bisa lihat semuanya sama, lalu diambil di sini kita dapat NS-nya 0,96. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, nah ini ya 0,95. Ada lihat titik-titik yang kami lingkarin gitu. Nah, levelnya, L-nya, nah kita punya di situ ada beberapa. Nah, atau ya kalau di resume modul 1 dengan lamnya diganti seperti ini, dengan Z-nya kemudian kita ganti. Nah, tapi B salah satu tidak memenuhi dan segala macam. Lalu juga kita ubah skinya. Ya. Nah, jadi itu yang didapatkan untuk model yang pertama. Kita lakukan hal yang sama juga dengan model kopling yang kedua. Sama semua, artinya cuma tentu saja hasilnya secara detail persamaannya berbeda. Ya. Nanti kita dapatkan persamaan seperti ini seperti agak kenapa nggak banyak saya tunjukkan karena pun mau dipelajari pasti perlu mau dilihat gitu ya, pasti perlu waktu. Saya mending saya kasihkan saja nanti papernya untuk bisa mungkin dipelajari. Jika memang ada yang menemukan hal yang mungkin bisa istilahnya ditanyakan atau kemudian disanggah, nggak masalah, karena kan teoretik itu semestinya harus bisa rework ya istilahnya kalau dikerjakan hal yang sama. Dan itu membuka kolaborasi, jadi nggak ada masalah. Jadi dengan cara yang sama kita dapat juga delta Qt, V, dan segala macam. Nah, kita asumsikan juga sama parameter-parameter bebasnya, dan kita dapatkan hasil, ya kita bisa dapatkan hasil yang sama juga. Begitu pula kalau ya sini kita dapatkan juga ya tempat-tempatnya sama persis, bukan persis ya, maksudnya istilahnya yang kita lakukan materinya sama, hanya dengan model yang berbeda kita dapatkan hal yang sama. Nah, tentu saja ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini hanya kita dapat metodenya, kita coba di beberapa model yang sama, jadi kita tuning, jadi artinya nggak terlalu natural kalau bisa kita bilang. Kalau saya boleh mengkritik pekerjaan saya sendiri itu di situ ya, pekerjaannya masih belum terlalu natural, jadi masih harus, jadi saya berkeinginan tanpa potensial yang fine tuning, tapi ternyata it's turn out ya ujung-ujungnya kita harus set up variabel, karena tentu saja variabel yang bekerja sangat banyak dan kita hampir nggak punya constraint untuk membatasi variabel itu. Karena sekali lagi kalau kita bicara soal ada kopling, yang membatasi kita cuma kopling tersebut bisa menghasilkan sesuatu yang observable nggak, yang sesuai dengan observable-nya nggak. Kalau bisa ya dia cocok. Nah, yang membuat suatu model nanti runtuh ya ketika hasil dari suatu kopling itu keluar dari daerah yang diizinkan probe-nya. Nah, artinya semakin presisi data NS, NT dengan R yang didapat dari distribusi temperatur ya, dari perturbasi temperatur dan spektrum dayanya, maka nanti model-model yang tidak cocok itu akan beruntungan satu sama lain. Karena kan yang didapat dari datanya itu daerah gitu ya. Oh, di daerah sini yang sesuai observasi ya. Selama dia ada di daerah situ ya memenuhi. Tapi semakin dia presisi daerahnya, artinya kan semakin terkikis ya yang sesuai. Sehingga nanti ketika di situ itulah. Nah, kemudian teorinya bisa dapat. Tapi kan tentu saja kita terus harus menunggu ya. Ya, kalau sambil menunggu ya kita hitung juga. Ya, kesimpulannya ya sedikit banyak perjalanan cerita saya. Saya cuma perjalanan cerita saya belajar tentang teori perturbasi kosmologi berkaitan dengan inflasi, yaitu awalnya belajar tentang model inflasi kosmonet, tapi fungsi potensial pada sel harus dilibatkan untuk memenuhi kestabilan. Lalu didapat juga memang betul ada fungsi potensial yang bisa menyebabkan dia stabil. Lalu kemudian saya berangkat ke Gauss-Bonnet, kita dapat metodenya pada rentang yang sama. Lalu kita dapatkan nilai. Ya, semestinya kalau kita bicara soal model yang ada inflasi,
dia harus menghasilkan observable yang berhubungan dengan si perturbasinya itu adalah indeks spektral, yaitu NS mendekati 1 dan NT mendekati 0 sesuai dengan observasinya. Juga untuk istilahnya rasio tensor skalanya yang dihubungkan dengan aplikasinya harus sesuai dengan data. Jadi kalau model tersebut nggak bisa, ya berarti model tersebut semestinya nggak perlu dipelajari ya, karena sudah luntur. Dan ya, kita tinjau beberapa keadaan, yaitu inflasi dengan kasus konstan rho yang berguna untuk mempelajari bagaimana perubahan percepatan medan skalar V double dot mempengaruhi dinamika selama invariansi. Ya, dan segala macam. Ya, lalu ternyata dengan beberapa fine tuning dan istilahnya kita set dari model kita bisa punya batasan parameter yang kita punya gitu ya, couplingnya harus berapa segala macam untuk kompatibel dengan data. Selanjutnya apa? Ya tentu saja studinya akan terus lanjut untuk model yang lebih besar mungkin dan untuk data yang lebih presisi. Karena kan kalau kita bicara soal kita arahkan nanti ke GW atau gravitational wave, artinya kita harus arahkan bagaimana kita melihat perturbasi ini berevolusi, berdinamika, lalu kita hubungkan dengan data yang lebih dalam terkait gravitational wave. Jadi kalau ditanya selanjutnya ya ini tadi akan terus dilanjutkan dengan tentu saja melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa muncul. Jadi jika teman-teman di sini di tempat teman-teman akan punya penelitian soal ini ya dan ingin berkolaborasi atau bahkan ingin belajar saja terkait dengan realitas umum atau kosmologi atau inflasi ini, boleh saja berkomunikasi dengan saya. Mungkin saya kembalikan ke Mas Amin, semoga waktunya tidak terlalu molor sehingga masih bisa ada pertanyaan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bisa kontak saya via email itu ya. Dan saya senangnya beruntungnya nama saya gampang sekali bikin username. Jadi tidak perlu harus cari-cari pakai nomor. Itu aja. Terima kasih, Mas Amro ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Gedwogi atas presentasinya ya. Mungkin langsung saja untuk teman-teman, bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau mau berdiskusi secara terbuka, bisa raise hand atau langsung saja buka mikrofonnya. Silakan. Silakan teman-teman. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Enggak Mas. Tadi kan untuk ngededus parameter dari modelnya kan pakai satu pengamatan. Ya. Nah, berarti belum bisa nge-explain Hubble tension. Iya, belum. Iya. Jadi ini benar-benar setelah, ya ini istilahnya karena parameter yang bekerja sangat banyak ternyata ya Mas. Jadi setelah kita baca kembangan modelnya, ada lambda dan segala macam. Jadi artinya kalau kita bicara soal ya akhirnya nggak bisa juga kita secara natural membahas tentang Hubble tension juga. Akhirnya jadi terjebak di sini gitu loh maksudnya. Begitu Mas Alvin. Ngintroduce parameter baru yang berkaitan dengan Hubble tension di modelnya, terus kita bisa nge-tuning parameternya biar explain Hubble tension. Bisa. Nah, tapi ya akhirnya jadi nambah satu variabel lagi ya istilahnya. Jadi jadi satu lagi. Jadi akhirnya kembali ke model tuning lagi gitu loh. Sebenarnya yang jadi harapan kita dulu adalah ya kita mempersedikit gitu variabel yang nggak bisa kita secara istilahnya dia muncul alami gitu loh Mas. Muncul alami. Karena kalau misalnya kita set ya akhirnya jadi lebar aja kan. Oh, nanti paling berkembangnya ketika menunggu ya kemudian settingnya itu mengerucut ke satu nilai yang tertentu. Nah ya paling, tapi itu ide yang mungkin bisa didapat sih. Jadi di sini kita cek ya atau kita analisis di coupling ini, coupling mana lah yang kemudian bisa berhubungan dengan Hubble tension tadi. Tapi itu belum dilakukan sih memang Mas. Tadi sempat dibahas itu ya Mas, kecepatan GW sama kecepatan cahaya. Iya.
di papernya Abbott itu ditulis ada nggak, nilainya nggak akurat nih. Ini saya barusan Google jadinya. Ini ada minus enggak ada. Minus 3 kali 10 pangkat 15, ini delta V, VGW-nya nggak salah. Ya. Berapa ini? 7. 16. Tapi kalau di asumsi ini kan dipakai 1 ya? Ya, 1 itu kan berarti C ya, Mas, 3 kali 10⁸. Iya. Karena waktu itu memang istilahnya kita nangkapnya adalah GW itu datang bersamaan, hampir bersamaan ya sebenarnya, hampir bersamaan dengan gelombang elektromagnetik yang diterimanya gitu loh. Nah, sebenarnya agak lebar sekali ya, tapi kan istilahnya ini didapat agar kita bisa, ya itu dia, ketika kita mengerjakan ini, itu jadi satu asumsi yang untuk memperjelas ininya, Mas, constraint kita gitu loh. Ya, kita tembak dulu CT kuadrat sama dengan 1 dari data yang tadi, ya karena kalau kita mau ambil ini sangat lebar, sekali lagi ini akan membuat analisisnya jadi sangat besar gitu loh datanya. Dan karena ini kerja dengan anak S2 ya istilahnya, area yang dipikirkan kan constraint waktu ya. Iya, maksudnya constraint waktu mahasiswanya gitu. Maksudnya itu juga salah satu catatan sih. Berarti kamu harus nanti di kerjaan ini memang kita disclaimer, karena kita ambil, kita tinjau karena dia hampir bersamaan datang dengan gelombang elektromagnetik, ya kita tinjau gelombang gravitational wave yang dia memang datang bersamaan, dia punya kecepatan yang sama gitu. Jadi ya CT-nya sama dengan 1 gitu. Ya. Kira-kira begitu Mas asumsinya. Karena kalau misalnya kita ambil span seperti ini, walaupun ini kecil ya, pendek gitu, maksudnya dekat sekali, nanti dia akan bikin data ininya jadi sangat besar. Yang ditakutkan waktu itu sama kami itulah nggak beres, tidak lulus. Ya, oke. Jadi di hold dulu saja, nanti kita kembangkan ke depannya. Makanya tadi selanjutnya mungkin beberapa asumsi dan fine tuning yang tadi kita temukan yang dikerjakan di sini itu dipertajam lagi ke depannya gitu loh. Jadi Hubble tension tadi juga satu hal yang perlu kita pikirkan juga. Ya itulah. Begitu Mas Awi. Iya. Mungkin yang lain dulu. Enggak apa-apa sih sama kita. Ini bukannya saya ini masih pekerjaan memang masih sangat raw ya. Jadi pasti masih banyak yang kurang. Justru ini saya nyatet nih, saya ada notepad juga muncul, lumayan. Oke, baik. Terima kasih Mas Afif dan Pak Geto. Mungkin dari teman-teman yang lain, silahkan kalau ada diskusi atau pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan. Oke, silahkan Andre Saputra. Ya, makasih buat kesempatannya. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kenapa model inflasinya itu harus dicocokkan dengan hasil observasi GW? Apakah hanya karena tadi itu kecepatan rambat GW-nya dilihat dengan kecepatan rambat cahaya atau ada faktor lain? Terus kedua, kenapa harus spesifik di ya tadi apa tuh GW 170817 itu kan benar spesifik binary neutron star yang ada electromagnetic counterpartnya kan. Terus yang ketiga, memungkinkan nggak kalau misalnya kita mau mengetes model modified gravity secara umum, misalnya kayak Gauss-Bonnet ini dengan GW gitu, untuk misalnya dibandingkan dengan data lain, misalnya hasil binary black hole atau neutron star black hole gitu. Gitu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Andre pertanyaannya. Pertama, kenapa model inflasi harus dihubungkan dengan GW tadi ya? Jadi pertama, mungkin kalau kita bicara soal inflasi ini secara model itu dikembangkan untuk menjawab permasalahan kosmologi dan dia berada di awal alam semesta yang dimana secara pengamatan kita nggak bisa terlalu
kita nggak bisa terlalu jelas mengamati langsung apa yang terjadi di situ karena kita nggak bisa kembali ke masa lalu kan. Yang kita bisa amati adalah yang kita dapatkan observasinya dari sekarang. Lalu kita percaya bahwa yang terjadi di saat inflasi itu semestinya ada yang mendominasi dan membuat inflasi itu terjadi. Dan yang mendominasi tadi tersebut, yang mengganggu background tadi, itu harusnya punya relik atau background tanda-tanda lah. Dan tanda-tanda tersebut diimplementasikan untuk setiap moda perturbasi. Nah, kalau moda perturbasi yang skalar itu kan munculnya di fluktuasi temperatur yang ada di CMB, kita bisa cek di situ. Sedangkan untuk perturbasi tensor itu adalah gravitational wave yang sudah bisa terukur. Nah, jadi kemudian kalau kita hubungkan model inflasi dengan bagaimana model tersebut bisa mengekstraksi atau menjelaskan secara teoritis atau analitis tentang bagaimana gelombang gravitasi yang muncul itu tergenerasi gitu ya, secara analitik tentu saja, maka ya kita perlu hubungkan dengan yang teramati gitu loh. Makanya perturbasi kita yang muncul dari model kita ini harus dihubungkan dengan yang terobservasi. Lalu betul, kenapa GW1708 ya? Sebenarnya ini sekali lagi ini kasus khusus yang ditinjau. Semestinya analisis selanjutnya ya kita harus coba cek juga untuk GW yang lain. Betul, Mas Andre. Kenapa yang dipilih ya tadi alasannya ya ada electromagnetic counterpart yang akhirnya kita bisa ambil asumsi yang tadi CT-nya itu sama 1 sehingga kita dapatkan satu constraint. Semestinya memang makanya saya berusaha tidak menjelaskan ini adalah model yang menjelaskan, enggak. Cuma ini satu yang kita kerjakan untuk kita analisis lebih dalam gitu loh. Jadi betul. Kalau pertanyaannya kenapa GW1708 ya simple sekali satu yang kita tinjau untuk kita ubek-ubek. Semestinya kalau ini bisa berjalan, metodenya kita bisa terangkan lain. Lalu yang terakhir, punten tadi saya ketinggalan nulisnya, mungkinkah bisa diulang Mas Andre, punten? Mungkin nggak kita bisa tes model ini kan anggapnya kan kayak modified gravity yang di kosmologi dengan GW, misalnya kita buat semacam linearisasinya terus kita buat model numeriknya untuk lihat GW-nya itu gimana. Oke, jadi mungkinkah kita tes model istilah dengan data yang lain ya istilahnya, betul nggak? Iya betul. Kalau data GW kan lebih banyak kan. Betul. Sebenarnya tentu saja mungkin, dan itu yang dikejar kayaknya deh. Karena selama ini kan kalau kita bicara soal kosmologi ya, teori dasarnya memang relativitas Einstein jelas. Nah, dan mungkin nanti masuk ke kuantum sedikit, tapi modelnya itu jadi macam-macam kan, ya macam-macam dengan prop macam-macam. Jadi kalau dibilang mungkin, justru itulah yang dikejar, Mas. Kita tes model gravitasi ini dengan data yang lain, karena semestinya ya, kalau model yang benar gitu ya, nanti kalau kita bisa menemukan kayak big modelnya dari kosmologi alam semesta ini bagaimana, semestinya dia bisa menjelaskan data dari GW, data dari binary star, dari black hole gitu ya, data dari fluktuasi temperatur CMB. Jadi satu ngumpul di satu model yang sama. Semestinya begitu. Dan kalau Anda nanya model saya, jelas saya nggak berani bilang ini bisa begitu karena masih dikembangkan. Begitu mungkin Mas Andre ya? Ya, baik Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Ketbogi dan Mas Andre. Mungkin dari teman-teman yang lain dipersilakan kalau ada diskusi atau pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan resen atau langsung buka saja mikrofon. Oke, Mas Nabian silakan. Ya, terima kasih kesempatannya dan terima kasih atas presentasinya Pak. Saya izin tanya Pak, untuk yang tadi kalau tidak salah ini di catatan slide 12 itu pertama kali mengenai aksinya model inflasi Gauss-Bonnet itu yang lalu, nah ini di bawahnya ada persamaan medan Einstein. Ini kan kalau tidak salah kalau di black hole itu kan kita minimize aksinya lalu nanti ketemu persamaan medannya begitu Pak. Nah ini apa antara aksi dan persamaan medan Einstein ini hubungannya juga begitu Pak. Nah kalau hubungannya begitu, kenapa di persamaan medan Einstein-nya ini nggak ada suku tensor Riemann-nya sama sekali Pak?
Oke. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke, terima kasih Mas Nabian pertanyaannya. Jadi ini sebenarnya karena di presentasi ya itu sebenarnya saya skip banyak sekali. Jadi memang betul prosesnya sama. Jadi kita istilahnya pakai kita pakai variansi gitu ya. Nanti kemudian kita dapatkan persamaan medan Einstein-nya yang bentuknya berhubungan dengan G, R dan segala macam. Ditambah di sini kan kalau Anda lihat ada coupling antara V dengan tensor Riemann dan tensor Ricci dan skala Ricci. Jadi ada muncul juga ada suku-suku couplingnya. Nah, lalu kemudian persamaan medan ini, kemudian dengan metrik ini kita kerjakan, ya. Jadi kan kita dapat persamaan medan dari variasi di sini tadi, lalu dengan metrik datar kita kerjakan, maka munculnya di sini. Jadi kan kalau tidak ada ya karena ini sudah dikerjakan dengan metriknya, ya. Jadi istilahnya nanti kan dapat, saya mungkin biar papernya saya coba buka kali ya. Ini karena banyak memang di skip, punten. Sebentar ya. Di sini. Dengan benar ini. Ini saya scroll ke sini aja kali ya. Nah, ini sebenarnya bisa didapat juga. Saya nggak tahu bisa di-download atau enggak ya. Cuma ini. Jadi ini seperti ini ininya. Lalu kemudian saya dapat persamaan medannya seperti ini. Tapi ini belum disubstitusi dengan metrik karena kan nanti untuk R mu nu, R ya. Maaf Pak, belum terlihat seperti ini. Oh iya ya, saya bentar, saya share-nya nggak bisa share ini ya. Oh ini agak, oh ini. Oke, ini. Bisa, sudah lihat ya sekarang? Oke, sudah terlihat, Pak. Ya, ini papernya yang ini. Saya nggak tahu bisa di-download atau enggak. Nanti kalau enggak saya tinggal kasih aja lah, nggak usah pusing-pusing. Sekarang kan sulit ya kalau mendapatkan paper yang berbayar itu. Kalau mudah-mudahan ITS mendukung untuk download ini sebenarnya. Jadi Nabi bisa lihat di sini fungsinya seperti ini ya, tadi sama ya. Lalu kemudian kita di sini pakai sistem less variation of the action ya. Kita pakai kalkulus variansi lagi seperti biasa, kita dapatkan persamaan medan di nomor 3. Nah, di sini ada nih. Ini kan persamaan medan Einstein biasa ya. Ditambah ada suku coupling tambahan di mana P itu, nah di sini Anda bisa lihat ini tensor Riemann. Lalu di sini ada perkalian non simetrik, antisimetrik antara G dengan R, gen kira-kira di mana kita lihat W indeksnya agak berini dan perkalian antara 2G. Nah, lalu kemudian dengan meninjau metrik 6 kita kerjakan, kita cari tensor Riemann-nya, kita cari tensor Ricci-nya, kita cari skala Ricci-nya, kita substitusi ke atas baru mendapatkan persamaan yang tadi, Mas Nabian. Jadi prosesnya memang ini sebenarnya proses paling panjang dari paper ini saya yakin adalah dari 1 dan 2 menuju 3 dan dari 3 dan 6 menuju 789. Itu saya skip tapi presentasinya saya skip. Ya. Ya. Jadi kalau saya kembali ke sini lagi, ya, saya kembali ke sini lagi. Nah, nah ini saya skip banyak nih, Mas. Gimana ya? Jelas nggak kira-kira kenapa nggak ada tensor Riemann-nya? Oh, iya, Jadi, Pak. ya, dari sini nanti dapat persamaan medan. Nah, ada persamaan medan Einstein-nya. Yang kalau persamaan medan Einstein kan cuma ini ya, R mu nu minus setengah G mu nu kali R sama dengan T mu nu gini kan? Ya kali kapal ya, apa kali T mu nu. Nah, cuma kan kita di sini karena arahnya di epoch ya atau kita meninjau di inflasi, maka T mu nu-nya nggak sama seperti fluida ideal yang ada rho, ada ini enggak, tapi hanya medan skalar saja. Makanya T mu nu-nya bentuknya itu berhubungan dengan medan skalar. Makanya tadi bisa dilihat ya kalau di papernya itu ya dia sisi kanannya itu bentuknya berhubungan dengan medan skalar. Ini tensor energi momentum. Karena kan kita cuma ada medan skalar aja saat membahas ini. Nah, lalu setelah didapat ya
Lalu dengan metrik kita tinjau, sebenarnya metriknya di sini juga khusus ya, langsung saya tembak datar saja waktu ini, karena ditembak oleh Kanti langsung datar saja. Dengan ini, kemudian muncul di sini. Ya kita cari R-nya apa, R-nya segala macam. Ya, jadi itu biasanya. Itu Mas Nabian. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, Ya, terima kasih Pak Bungki dan Mas Nabian. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silahkan raise atau langsung buka saja mikrofonnya. Silahkan teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan terkait dengan presentasi dari Pak Bobi, silahkan bisa langsung raise atau langsung dibuka mikrofonnya saja. Oke, silahkan Nabian lagi. Kelihatannya ada pertanyaan tertinggal. Silakan. Iya, mungkin sambil menunggu yang lain, saya izin bertanya lagi, Pak. Ini saya sekarang sedang mencoba juga, Pak, memodelkan lubang hitam di ruang waktu 5 dimensi dalam gravitasi Gauss-Bonnet ini, Pak. Nah, sejauh ini dari selama saya mengerjakan ini, rasanya agak sulit mencari literatur yang dasar dan mudah dipahami undergraduate buat gravitasi Gauss-Bonnet ini, Pak. Mungkin Bapak ada rekomendasi buku atau literatur lain? Nah itu juga permasalahan Nabian. Jadi Gauss-Bonnet ini muncul sukunya pertama dia itu dari saya waktu itu diskusi dengan profesor saya di Jepang itu dari string teori, dan seperti yang jadi dia tuh kalau nggak salah dari koreksi loop one loop string atau apa, saya juga belum terlalu memahami soal string. Jadi maka dari itu memang Nabian ini tuh munculnya agak advance memang suku ini. Ya, jadi suku ini memang agak advance. Itulah mengapa kalau ditanyakan ada yang untuk level undergraduate untuk memahami ini mungkin memang agak susah karena agak banyak. Makanya pada saat ini saya juga dapatnya juga saat S3 ya sama. Jadi saya nggak dapat undergraduate juga. Saya undergraduate hanya kosmologi standar saja dengan dark energy. Jadi sama. Nah mungkin yang bisa disasar gini. Hal terkait mengapa Gauss-Bonnetnya itu mungkin jika masih belum paham di hold dulu gitu. Yang utama adalah bagaimana nanti Nabian itu mempelajari Gauss-Bonnet ini punya keuntungan apa kalau dipakai gitu loh. Dia kalau suku ini dipakai, dia tuh hasilnya apa. Dan mungkin paper tentang Gauss-Bonnet itu sebenarnya udah banyak sih. Kanti juga sudah bagus dari sini. Dan kalau buku teks kayaknya jarang juga di Gauss-Bonnet yang muncul. Kalau refernya ke undergraduate ya, Nabian bukan mengecilkan ini ya maksudnya. Saya pun kalau ditanya begitu, saya juga sama. Saya mempertanyakan yang sama karena ketika kami membimbing juga akhirnya begitu gitu loh. Untuk Gauss-Bonnet ini memang oke dipakai dulu saja lah karena kalau harus dipush ke arah sana waktunya nanti concern waktunya ya. Betul nggak? Karena kan Nabian harus segera lulus segala macam. Karena itu kalau sedang studi yang ada concern waktunya itu memang harus pinter-pinter Nabian. Pinter-pinternya bukan pinter-pinter itu ya bukan, tapi memilih yang mana dulu nih yang kita selesaikan. Nanti ketika setelah selesai kita ke mana gitu. Agar nggak berputar-putar. Selama ini tuh menurut saya ya, kenapa fisika teori itu jadi sangat ditakuti ya karena seolah-olah tuh kalau nggak pinter nanti lulusnya lama, betul nggak? Iya nggak? Betul, Pak. Ya kalau nggak pinter, saya juga bukan yang pinter sekali ya. Maksudnya biasa aja lah istilahnya. Agak sedikit lebih mau ngitung, karena juga saya nggak terlalu pinter eksperimen. Maksudnya rasanya kan kalau melihat pekerjaan seperti ini, aduh ini kalau nggak cepet hitungnya itu akan lulusnya lama. Nah, ketika jadi pembimbing kan juga harus berpikir itu kan. Kita bukan mau nge-hold mahasiswa itu jadi lama lulusnya enggak, tapi ya itu artinya oke. Untuk yang ini mungkin kamu
tulis dulu sebagai sesuatu yang akan kamu kejar nantinya, tapi untuk sekarang fokusnya kemana dulu. Jadi mungkin Nabian di pembimbingannya jelas dengan dosen pembimbing nanti pasti sudah punya strategi soal itu. Kalau perlu dikejar ya emang harus dikejar. Tapi kalau kamu saya soal itu, betul itu juga pertanyaan yang juga saya cari sih. Itu Nabian ya. Punten kalau bisa membantu terlalu besar. Tapi intinya diikuti saja si dosen pembimbingnya Nabian. Saya yakin beliau punya strategi juga soal itu. Karena begitu pula dengan saya. Kenapa pada saat saya S3, oke, bahas yang ini dulu saja, keluarkan, ada statement yang keluar, nanti dikembangkan lagi, kita coba di sini. Karena kalau udah posisinya kayak saya kan, itu pekerjaannya. Riset fisika teoritik itu kerjaan, jadi terus-terusan dikerjakan. Ya, cuma kan kalau mahasiswa kan ada concern waktunya. Ya kalau nggak 2 tahun lulus kan nanti lebih gitu kan. Belum misalnya harus bayar lagi, besok diputus. Belum hal yang lain, itu kembali lagi. Dan itulah yang kemudian ingin dikembangkan oleh, ya istilah diberikan kepada Pak Fredizen, kepada kami adalah, ya fisika teoretik itu ya riset tentang teori, bukan, dan statement hasil itu bukan yang harus berhasil gitu loh, Bang. Bahkan kita menemukan model yang tidak bisa menggambarkan sesuatu, itu juga statement kan. Kalau misalnya belum dikerjain, misalnya, udah nggak usah ngapain, nggak usah kita kan ngerjain dipilih model, kadang nggak tahu ya, kadang kita nggak, kalau kita ngabisin waktu, ini udah belumnya, itu akan habis waktunya. Misalnya, oke, saya mau kembangkan model gross connect tambah nominal coupling, nominal property coupling. Kalau saya ngabisin waktu untuk nyari orang yang udah kerja atau belum, ya saya nggak kerja ya, paham nggak? Masalah nantinya kemudian saya ngitung lama, ternyata, udah ada paper yang lain yang ngerjain ini. Kalau saya terlambat, ya kalau dibilang terlambat, iya terlambat. Tapi kan kita belajar, kita dapat ability-nya gitu loh. Oke, saya udah ngitung. Karena kalau belajar fisika teoretik pertama, pasti mungkin Nabian dan yang lain juga sama, pasti pertama disuruh untuk relativitas Einstein biasa. Schwarzschild pasti, ya kan? Sekali aja, kan ngitung Schwarzschild kan? Artinya bagaimana persamaan Einstein itu berjalan. Itu udah sekali, udah bikin, nanti tinggal dikasih model yang lain dengan cara yang sama. Agak lebih sulit, lebih lama, ya jelas. Nanti pada saat ngitung nggak ngerti fisiknya tuh, saya ngitung panjang lebar gitu kan sampai beberapa lembar, nggak ngerti fisiknya, diskusi dengan profesornya, dengan pembimbingnya, Pak saya ngitung ini, saya dapatnya ini jadi negatif, saya ngitung dengan paper yang sama reproduksi, Pak ini kok nggak berhasil, nggak sama, kenapa nggak samanya? Setelah dihitung sama, mungkin kita komunikasi dengan punya papernya, Pak saya coba ngitung tapi kok nggak sama, salahnya di mana, kan bisa. Itu tujuan Anda misalnya lihat baca paper, ada emailnya itu maksudnya untuk itu. Jadi kalau misalnya Anda baca paper, ya Anda rehitung gitu ya, recalculating, terus ternyata nggak ketemu, nggak salah, pas diskusi apa ya salahnya nggak tahu, ya email aja. Saya juga pernah di email beberapa orang, saya begini, oh dia salahnya di situ. Oh ternyata asumsi dia itu terlalu luas, dia kurang membaca, saya itu agak sempit misalnya gitu kan. Jadi ada concern yang nggak diambil, contohnya gitu. Tapi tetap concern waktunya harus dipikirin. Karena yaitu, kalau fisika teoretik itu dikejarnya adalah hasil yang berhasil terus, yang tersisa, ya selalu dibilang begitu sama Fredizen. Di fisika teoretik, masalah yang tersisa itu tinggal yang susah-susah. Ya enggak? Yang gampang-gampang itu udah ditemuin sama orang. Sedihnya kan begitu. Ya enggak? Ya kan sedih. Jadi kalau dipikirin sedih, ironis ya. Cuma ya itu tidak mengurangi kemenarikan fisika teoretik. Kenapa? Karena setiap ada orang yang nggak tahu, kita kasih tahu terus jadi wah, jadi bisa. Saya sering melihat di mahasiswa kayak dia nggak ngerti apa-apa awalnya, terus dia menemukan kesenangan di situ, dia dapat bagus. Kayak ini nih yang kerjaan saya yang terakhir nih, yang terakhir ini tadi, itu dia S1-nya tuh guru pendidikan fisika, masuk ITB-nya fisika, dia menemukan ini di awal cuma di awal ya lumayan kasihan, tapi setelah dia menemukan klik kuncinya dia dapat, ya dijalanin dapat aja. Ini Nabian kelas angkatan berapa berarti S1 ya? Iya Pak. Di ITS? Iya di ITS. Dengan Pak Agus Purwanto atau dengan siapa? Dengan Pak Bintoro. Oh Pak Bintoro, ya Pak Bintoro juga kalau nggak salah ada pernah dengan Pak Freddy atau saya juga lupa, saya sering dengar nama Pak Bintoro. Ya jadi di jalan ini insya Allah sih ada strateginya lah namanya. Banyak sabar. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Bogi dan
Fabian. Mungkin dari teman-teman lagi ada diskusi atau pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan. Silahkan teman-teman, terbuka saja. Boleh raise atau langsung buka mic-nya. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman ya Pak, saya mungkin ada 2 pertanyaan, tapi mungkin saya sampaikan satu dulu. Ini terkait dengan Ghost Bonnet tadi, ini saya tertarik sekali. Kok bisa tanpa adanya potensial itu bagaimana Pak ya? Karena ini baru sekali untuk saya. Jadi kenapa fungsi Ghost Bonnet itu model dari Ghost Bonnet itu bisa terbentuk tapi tidak ada potensial, itu gimana Pak? Nah, justru, oke, terima kasih Mas Amro. Jadi justru disitulah menariknya. Selama ini kalau kita bicara soal inflasi slow roll, itu dia akan selalu melibatkan potensial dari medan skalar. Cuma potensialnya itu memang akhirnya kembali ke bagaimana bentuk potensialnya. Jadi kalau kita bicara soal model inflasi, salah satu yang ditinjau aspeknya adalah bagaimana bentuk potensialnya yang nanti istilahnya dibalikin. Jadi ada satu pekerjaan juga yang induktif atau itu saya lupa. Jadi ada hasilnya seperti ini, dibalikin kalau mau hasil seperti ini, potensialnya seperti apa. Itu. Nah, artinya potensial ini jadi satu bentuk yang fine tuning kan. Oh ya harus gitu gitu. Ya enggak. Nah, Gauss Bonnet ini oleh Kanti, ya ini menariknya. Kenapa kami juga mempelajari ini di awal ya karena dia muncul dengan membawa coupling Gauss Bonnet dengan medan skalar tapi tanpa potensial. Jadi artinya potensialnya itu secara istilahnya natural itu muncul karena couplingnya tadi, Mas Amro. Jadi bukan ditempel. Jadi bukan berarti tidak ada, tapi istilahnya diharapkan potensialnya itu, ya itu tadi, couplingnya itulah yang akan jadi fungsi potensialnya. Nah, setelah mereka hitung, dan ya sini sebenarnya mereka hitung ya, karena saya hanya recalculate aja. Jadi setelah dihitung, memang secara analitik dan bagaimana dia bekerja, fungsi AC ini itu bisa menghasilkan solusi faktor skala yang ekspansi atau memenuhi inflasi. Kan menarik jadinya, makanya menarik. Nggak ada potensialnya yang ditempelkan, kok dia bisa menghasilkan solusi inflasi. Karena selama ini kan harus ada tuh. Kalau nol tuh nggak bisa dia inflasi selalu berjalan. Nah, tapi kemudian di analisis lebih dalam, di perturbasi tensornya, kita temukan bahwa kalau mau pakai inflasi Gauss Bonnet, jika dia mau stabil, harus ada potensialnya. Jadi kan muter balik lagi kan? Ya enggak? Nah, justru itu. Harus ada potensialnya. Makanya dikembangkan, benar nggak sih kalau kita kata potensial, ada model yang stabil, dapat untuk ke kasus tertentu. Kan artinya bisa ini kan? Bisa mematahkan pernyataan kan? Kalau dibilang nggak perlu potensial, saya temuin satu potensial aja, biar saya temukan bahwa dia itu harus stabil kalau pakai potensial. Terus kalau saya temukan satu saja potensial yang bisa menyebabkan stabil, kan mendukung pernyataannya. Itu makanya disebutnya waktu itu kita mau sebut sebenarnya Gauss Theorem, no-go theorem. Ya, no-go theorem. Jadi istilahnya agar tidak ada ghost, no Gauss theorem, agar tidak ada ghost, maka perlu ada potensialnya. Cuma ya itu nama-nama aja, istilah aja. Makanya awalnya sebenarnya kita ajukan itu no-go theorem for inflation model with Gauss Bonnet atau Gauss Bonnet inflation. Cuma kemudian sama PRD-nya diubah jadi comment of Gauss Bonnet itu tadi. Ya, begitu Mas Amro. Mungkin menanggapi ya Pak. Jadi tadi review aja berarti ini di range dari proof-nya tadi. Jadi modelnya itu berangkat terbentuk terakhir, tapi proof-nya duluan atau bagaimana? Nah, jadi istilahnya yaitu tadi kan Kanti ini itu inginnya nggak pakai potensial, karena tadi potensial tadi itu di slow roll model itu seperti ada fine tuning tadi, karena salah satu aspek untuk model inflasi salah satunya ya poinnya adalah kita bisa cari nggak sih fungsi potensial yang akhirnya berarah ke yang kita lihat sekarang. Kan sekarang kita bisa amati ya langsung sekarang kayak apa, mengamati percepat segala macam, lalu dibalikin gitu loh dengan yang kita amati sekarang, dibalikin ke persamaan medannya untuk mendapatkan potensialnya berapa. Kan selama ini kan kita punya potensial begini, hasilnya begitu kan begitu ya.
Nah, begitunya itu jadi awalnya, kalau begitu, begininya gimana ya? Nah, itu biasanya begitu. Artinya kita harus cari potensial itu jadi kelihatan penting sekali. Nah, Kanti ini, salah satu motivasinya adalah, bisa nggak sih fungsi aksinya itu nggak pakai potensial yang medan skalar yang tadi. Nah, oleh Kanti di sini pakai suku Gauss-Bonnet yang berinteraksi dengan medan skalar. Nah, kita menganalisisnya, diharapkan potensial yang nggak dikasih tadi itu muncul dari interaksinya secara natural. Nah, terus ternyata setelah dihitung, ya dia bisa menghasilkan solusi inflasi. Makanya menarik. Nah, yang itu yang dilakukan sama Kanti itu. Nah, makanya kami melihat ini menarik. Oh ya, ini modelnya menarik. Dia bisa menghasilkan solusi. Yuk kita cek apakah secara perturbasi, secara observable yang bisa diukur itu bisa kemudian di viable atau fenomenologinya cocok gitu loh. Nah, terus lalu kemudian yang saya lakukan itu adalah menganalisis ini dengan teori perturbasi yang tadi lanjutannya. Fungsi kuadratik order kedua, lalu kita dapatkan bahwa untuk fungsinya Kanti ini non-stable. Untuk modelnya Kanti itu non-stable karena CS kuadratnya negatif. Nah, terus kalau cuma bilang nggak stabil doang kan nggak bagus ya. Kalau cuma bilang nggak stabil doang, ini salah atau kurang stabil. Nah, kita kasih satu teorema agar membuat dia stabil, kondisi stabil sistemnya dapat seperti ini. Nah, syaratnya ternyata kembali lagi, dia ingin menghindari fungsi potensial, tapi modelnya harus stabil jika dan hanya jika ada fungsi potensial gitu loh. Nah, lalu kemudian dikembangkannya, oke, biar ini cocok, coba kita cek ada fungsi potensial yang membuat dia stabil nggak? Nah, saya hitung lagi, temukan ada. Itulah tadi ceritanya. Kronologisnya gitu sebenarnya. Awalnya saya nemu Gauss-Bonnet, dia menghasilkan inflasi tanpa potensial, terus kita temukan bahwa dia nggak stabil. Dia mau stabil harus pakai potensial nih, kan muter lagi kan? Oh, jadi nggak bisa dong. Nah, oke. Benar nggak sih pakai potensial harus stabil? Kita cek satu bentuk fungsi potensial, ternyata dapat yang stabil. Artinya Gauss-Bonnet itu juga perlu potensial juga. Nah, terus karena ini adalah fungsi aksinya itu adalah interaksi atau coupling antara fungsi medan skalar dengan tensor gravity, saya naik ke yang lebih tinggi, yaitu teori Hodensky. Karena teori Hodensky tersebut mengandung fungsi-fungsi aksi yang umum ketika kita mau bikin model modifikasi gravitasi dengan memilih ya G2, G3, G4, dan G5-nya yang bersesuaian. Nah, lalu ya kemudian selanjutnya saya tinjau model-model berangkat dari situ. Makanya judul saya kan analisis teori perturbasi kosmologi untuk model inflasi dengan teori Hodensky. Nah, kalau udah selesai atau belum? Ya belum. Masih akan maju ke depan lagi gitu. Itu kronologinya mungkin yang saya presentasikan hari ini tuh begitu, Mas Amrul. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Karena unik banget ini, saya juga baru tahu. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya, mungkin dari teman-teman. Itu Mas Afif yang angkat tangan ya? Oh, Mas Afif. Iya, Mas Afif, halo. Halo. Ya, tadi terputus yang. Oh ya. Mau nanya, GW-nya belum yang dikerjain ya, Mas? GW-nya belum. Kita hanya ambil ininya. GW-nya ada, saya lagi bekerja juga GW dengan satu mahasiswa saya yang lagi baru masuk S2. Jadi ya memang belum diceritain aja, sebenarnya lagi dikerjakan juga. Oh iya. Soalnya kan kalau GW-nya, kalau ada new feature di GW-nya, tadi kan kita udah deduce parameternya dari data Planck misalnya. Kita bisa buat prediksi primordial gravitational wave-nya ntar buat pengamatan LISA itu, pengamatan yang millihertz. Bisa, ya. Arahnya ya kan? Dengan model kita ya, dengan model yang ini ya maksudnya. Iya. Soalnya kan dari Planck kita bisa deduce parameter modelnya. Betul. Terus dengan pakai parameter model itu kita masukkan ke bentuk hasil GW-nya ntar, solusi GW-nya. Kita bisa dapat sinyalnya ntar bentuknya. Ya, setidaknya ada prediksi-prediksi lah. Mungkin nggak selalu tepat, tapi kita bisa ekstraksi sehingga hasilnya sebenarnya bagusnya kan GW itu baru dapat 17 itu kan juga hitungannya sangat ini ya, sangat mencengangkan lah, itu besar juga.
makanya dipilih. Maksudnya area juga banyak yang lain ya, area kalau 19 berapa gitu. Nah nanti baru mulai kemudian banyak gitu ya, banyak tentang GW itu ya karena sudah ditemukan. Oh iya ini ada nih probe-nya, gitu loh. Ada acuannya lah. Jadi bisa Mas Afif. Tapi ya memang belum saya berani ceritakan karena memang belum banyak yang bisa diceritakan. Itu aja. Nanti semoga nanti ada, nanti kalau ada kesempatan lagi kita cerita lagi. Oke. Mungkin ntar kalau ada space time dependentnya di solusinya bisa dibuat late time behavior ntar. Oh itu bisa. Nah, soalnya kemarin dosen saya yang dulu yang S2 dulu itu ngerjain di non local gravity, terus dia pakai solusi standar GW, asumsi initial point, terus dicari solusinya di late time behavior, itu dapat solusinya di solusinya divergent. Jadi langsung exclude modelnya, langsung exclude. Iya, itu dia. Itu masalahnya karena constraint-nya kan harus banyak ya akhirnya kalau biar nggak divergent tuh. Kalau istilahnya dia kalau caranya biar fungsi itu nggak divergent kan kita potong kan. Kita harus bikin, kalau kita bicara soal direct misalnya atau fungsi yang dia divergent, cara biar bikin dia convergent kan kita harus tentukan constraint-nya paling bagus adalah constraint data kan. Oh dia emang nggak bisa ke arah sana gitu. Jadi istilahnya dia divergent karena nggak ada batasnya aja kalau menurut saya sih. Karena ada batasnya, dia emang nggak mungkin ke sana, orang dibelokin ke sini kok gitu. Nah, nanti tinggal bagaimana data itu bisa mempengaruhi modelnya itu mau dikerjakan ke arah mana. Tapi kalau yang kemarin itu yang saya lihat solusinya punya prof saya itu solusinya itu T pangkat sekian. Iya, pokoknya berbanding lurus sama waktu. Jadi ntar kalau udah late time ntar dia bakal meledak gitu. Jadi model nggak depend terhadap model parameter model. Ntar nggak tahu kita kalau pakai model masnya gini gimana. Ya, nah sebenarnya belum sih, saya juga nggak berani bilang apa, cuma hampir sebagian banyak tentang model-model yang berbicara soal inflasi dan kita lihat di sisi perturbasi tensornya yang berkaitan dengan gelombang wave, memang dia meledak sih. Ini juga meledak ya, fungsi couplingnya. Nah, sama juga meledak, betul. Itu kan harus physical signalnya kan harusnya semakin lama semakin melurus. Iya betul, nah itu dia, itu yang dikejar sebenarnya. Makanya yang saya bilang, kalau kita punya model nggak bisa menjelaskan itu dan luruh, ya udah ya sedih, cuma ya itu satu statement kan. Ini nggak bisa dipakai gitu loh. Ya kalau meledak ya betul sih. Hampir semua model kenapa banyak yang runtuh di GW, karena GW itu sangat eksklusif, jadinya karena itu. Karena sebagian banyak model itu akhirnya yang menyebabkan ini ledakan. Ya itulah, harus kuat-kuat mentalnya emang. Aduh, ledakan stop ya. Nggak bisa tuh dilanjutin. Itu nggak masalah. Iya, Pak. Pasti setelah meledak kan pasti stop dulu kan. Aduh, ini nggak bisa dilanjutin nih. Iya. Ya, antara harus dibelokin kemana, kasih asumsi apa, kasih pandangan apa, kasih restriksi apa, kasih constraint apa. Ya, ketika semuanya udah tutup, ya mungkin di stop dulu, ditahan dulu, kita cari yang lain gitu. Ya itulah riset psikoteoretik begitu. Kita ngerjainnya di depan, wah berpeluh-peluh, setelah dapatnya ada statement aja, ini meledak. Jadi tetap semangat ya, karena kalau kita fisika teoretik 0 itu juga statement. Kan dulu kadang kalau kita kuliah biasa kan dapat 0 terus, kok gini-gini doang 0, padahal 0 itu statement. Ada hal yang sangat membahagiakan kalau kita dapat 0, ya kan? Ya. Itu sih kalau dari saya itu sih pandangannya Mas. Iya Mas. Mangga. Sudah. Iya. Terima kasih Mas. Yuk, mangga. Oke, terima kasih Pak Bogi dan Mas Afif. Oke, mungkin karena pukul sudah menunjukkan 11.59 ya, 1 menit lagi harusnya kita selesai ya. Mungkin bisa dicukupkan ya diskusi kita kali ini ya. Mungkin nanti teman-teman yang ingin tahu lebih jauh, lebih dalam, atau mungkin ingin kontak dengan Pak Bogi, silahkan nanti dikontak saja di email dan di sosial media yang sudah disertakan tadi ya di akhir presentasi. Dan untuk menutup presentasi kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak ke Pak Bogi yang sudah meluangkan waktunya
dan bersedia berbagi pekerjaannya yang sudah dikerjakan dan yang masih akan dikerjakan nantinya. Kami berharap Pak Bogi sehat selalu dan sukses ke depannya, berhasil dalam segala hal yang ingin dicapai Pak Bogi. Oke, untuk sebelum kita menutup pertemuan kali ini, mungkin ada baiknya kita dokumentasikan dulu ya teman-teman. Mungkin silahkan bagi yang bersedia membuka kamera, silahkan untuk kita abadikan dulu. Silahkan teman-teman. Oh, ya betul. Untung saya pakai kaos saja. Ini Bandung sudah kayak Surabaya ini. Was. Oke. Vicky lagi di mana Vicky itu? Di Surabaya, Mas. Bandung kayak Surabaya ini. Wanas. Oke, bisa saya hitung ya, teman-teman. 1, 2. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih banyak Pak Bogi. Semoga sehat selalu dan sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Saya keluar. Makasih, Mas. Yuk. Terima kasih, Terima kasih Pak. Yuk, saya live ya. Banyak Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.